Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul, bertemu, beraktivitas. Pertama kita berdoa semoga seluruh aktivitas kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kita juga berdoa semoga teman-teman kita yang belum mendapatkan hidayah untuk bersyahadat, semoga oleh Allah dilembutkan hatinya, dimantapkan jiwanya untuk bersyahadat sebelum ia wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga kita juga berdoa semoga setiap apa yang kita alami, baik berupa yang kita lihat sebagai hal yang baik atau yang nampak dalam pandangan terasa kurang menyenangkan, diberikan oleh Allah kelapangan hati sehingga bisa memosisikan semua ujian itu sebagai tanda-tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua yang kita alami itu di Quran disebut dengan musibah namanya. Jadi ingat ya, musibah itu tidak melulu dipahami pada sesuatu yang kita lihat kurang menyenangkan atau negatif misalnya. Musibah itu asalnya dari kata as-soba yusibu. Kalau saya tuliskan it's okay. Di as-soba yusibu. Gak apa-apa ya. Nah, saya senang dengan anak-anak, jadi memang dunianya begitu. Kecuali kalau bapak ibunya yang teriak baru saya kaget. Oke, ini as-soba yusibu. Kemudian sifatnya disebut dengan musibah. Musibah. Musib yang menimpanya, taknya menunjuk pada sifat. As-soba itu semua yang kita alami. Jadi bisa terlihat menyenangkan, ya, senang lihat mobil baru, senang, gitu kan? Lihat rumah baru, senang, kan? Lihat yang bagus-bagus, senang. Jadi sebetulnya apa yang kita alami setiap hari itu ma'asobani fahuwa musibah. Itu musibah. Makanya Umar bin Abdul Aziz ketika beliau dilantik menjadi seorang khalifah, presiden level sekarang, dalam pelantikan pertamanya itu mempraktekkan ayat musibah. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 156. Paling kiri agak ke atas di mushaf. Quran surah kedua ayat ke-156. Alladzina idza asabathum musibah. Jadi kata musibah pertama yang disebutkan dalam Al-Quran. Alladzina yaitu orang-orang yang. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Alladzina. Ini umum bentuknya. Ismun mausulun yadullu ala jam'il jam'iyah. Ya, konjungsi kata sambung yang kadang menunjuk pada objek atau bahkan subjek sifatnya umum. Bisa laki-laki, bisa perempuan, tua, muda, besar, kecil, kaya, cukup. Itu alladzina. Kalau tunggal untuk laki-laki, alladzi. Ya, alladzi jama'a mala wa'ad dada. Kalau untuk perempuan allati tattali'u 'alal af'idah. Tapi kalau sudah menggunakan alladzina umumnya bentuk jama' sifatnya. Alladzina idza asabathum musibah, karena ada pakai ta di sini, ininya pakai ta untuk disamakan. Ya. Alladzina idza asabathum musibah. Orang-orang hebat itu kata Allah, orang-orang yang bahagia itu. Ini rumus kebahagiaan teman-teman. Karena di ujung ayatnya, di ayat 155 di ujungnya, itu Allah memberikan rumus bahagia. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Setiap orang hidup, kata Allah, pasti dia akan mengalami liku kehidupan. Aku akan uji dengan berbagai macam persoalan yang aku desain persoalan ini untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Demikian cara membacanya. Dikata Allah, saya turunkan ujian ini bukan ingin membuat hidup manusia bermasalah, bukan.
Tapi supaya kualitas hidupnya meningkat. Sebab kalau tidak ada persoalan ini, kualitas gak akan naik. Itu sudah rumus, teman-teman. Bukankah anak SD kalau kualitasnya ingin dilihat naik sehingga bisa diterima di SMP, dia lewat ujian dulu kan? Ya kan? SMP ke SMA ada ujian kan? Ujian itu dibuat bukan ingin memberikan beban bagi siswa, tapi untuk mengukur apakah kualitas ilmu dia sudah layak naik atau belum. Maka jika kita bisa merasionalkan hal yang tadi dengan mudah, mengapa konteks kehidupan kita kehilangan rasionalitas kita untuk memahaminya? Maka kata Quran, aku menguji, kata Allah, hamba-hambaku itu mungkin dengan kegelisahan, khauf, gelisah saat akhir bulan belum datang, ya, gajian, gelisah saat kontrak itu tidak kunjung disepakati, macam-macam. Wal ju', lapar, wa naqsi minal amwal, harta mulai berkurang, wal anfus, ada yang diuji dengan sakit, ya, bahkan mungkin ada yang wafat, wat thamarat. Maaf ya, kalau teman-teman lihat thamarat di terjemahan diartikan dengan buah-buahan. Ya, wat thamarat diartikan buah-buahan. Ya, kalau diartikan demikian, nah ini rasanya kurang objektif, kurang adil. Karena yang diuji tukang buah saja, tukang sayur tidak. Gitu. Nah, ini dibacanya pakai ilmu balaghah. Buah di sini maksudnya hasil kerja keras sesuatu yang mungkin dirampas orang. Jadi kalau orang nanam sesuatu kan mau raih buahnya kan? Dia tanam dari biji, tumbuh sampai ke pohon, sampai ke berbuah. Tiba-tiba mau panen diambil orang. Anda yang kerja keras, Anda yang bikin presentasi, tapi ketika ikut tender kok orang lain yang ngambil. Itu diantaranya. Tapi poinnya bukan itu. Lihat ujungnya. Wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira pada orang sabar saat menjalani ujian itu. Jadi ternyata ada orang yang ketika diuji itu malah gembira. Oke, saya bikin rumus dulu ya supaya lebih mudah untuk dipahami. Hidup, ini persamaan Qur'annya, hidup itu pasti bersanding dengan ujian, masalah, persoalan yang didesain untuk meningkatkan kualitas hidup. Jadi sepanjang orang hidup pasti punya masalah. Gak ada orang hidup yang gak punya persoalan. Ini pun wajahnya tenang-tenang, kayak bahagia, belum tentu gak punya masalah itu. Ya, pasti ada masalah. Jadi kalau kita hidup pasti punya persoalan. Jadi kalau ada orang yang tidak ingin punya masalah, artinya dia gak ingin hidup. Baik, saya mau tanya sebentar. Siapa yang tidak ingin punya masalah? Boleh angkat tangan. Baik, ya sudah gitu kan. Baik, artinya ketika kita hidup akan selalu punya masalah. Hanya Allah memberikan rumus bagaimana meringankan persoalan itu sehingga sebelum kita alami terasa ringan. Di banyak orang yang berat menerima masalah itu bukan karena masalahnya, karena dia tidak belajar solusi bagaimana meringankan persoalan itu sebelum dilalui. Maka kata Allah, wabasyiris sabirin, aku berikan berita gembira pada orang sabar. Jadi ada orang yang saat dapat masalah malah gembira. Umumnya kan orang gelisah, ini gembira. Nah, bagaimana rumusnya gembira ketika ada masalah? Di rumah tangga ada masalah, malah gembira gitu kan? Dihadapin anak ada masalah, malah kita hadapin dengan gembira. Di kantor ada proyek banyak masalah, dihadapi dengan gembira. Jadi Allah memberikan ajaran pada kita. Ini aku berikan sebuah rumus, kalau diterapkan maka sesulit apapun persoalan akan dihadapi dengan kegembiraan. Sederhana, namanya sabar. Sabar. Tapi apa itu sabar? Belum selesai. Ini sabar itu bukan diam. Sabar itu bukan menunggu tanpa aksi. Sabar itu bukan menyerahkan persoalan tanpa tindakan. Diteruskan di ayat 156-nya. Perhatikan ayatnya. Alladzina idza asabathum musibah. Ini tafsirnya. Sabar itu yaitu sebuah sikap yang ketika kita menerima apapun dalam hidup, maka yang pertama kita lakukan, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirkan keyakinan dan komitmen pada jiwa kita, maka sebetulnya semua yang kita alami ini semuanya milik Allah. Kalau prinsip itu sudah ada, Anda nggak akan kecewa. Misal, kenapa Umar bin Abdul Aziz ketika dilantik, padahal itu kedudukan prestisius, tinggi, di seorang pembesar yang menguasai belahan dunia,
Maaf, kalau presiden di Indonesia hanya untuk Indonesia. Di Malaysia Perdana Menteri hanya untuk Malaysia. Tapi ini mewakili wilayah yang sangat luas. Afrika di utaranya, dari mulai membentang dari Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, nyebrang ke Sisilia dekat, kemudian ke Italinya, ada ke Asbania sekarang jadi Spanyolnya, kemudian juga ke wilayah Asianya, ya sampai masuk ke wilayah Nusantara. Kalau bicara wawasan Nusantara itu sudah lebih luas. Artinya Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina bagian selatan, Thailand bagian selatan, Rakhine jadi Rakhine sekarang, termasuk Papua New Guinea kesananya. Itu masuk dalam wilayah itu. Harusnya kan jadi kebanggaan. Tapi apa yang diucapkan pertama kali oleh Umar bin Abdul Aziz? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau merasakan bahwa semua ini hanya titipan dari Allah. Makanya orang yang merasa dititipi ketika kehilangan pun tidak akan kecewa. Anda dapat titipan mobil, tuh belajar dari tukang parkir, dapat titipan kan? Dia nggak merasa memiliki. Jadi begitu mobil Ferrari pun pergi, dia nggak merasa menyesal. Aduh Ferrari. Nggak harus foto-foto juga karena merasa bukan miliknya, ya kan? Nggak harus bikin status di depan mobil orang gitu. Karena merasa semua ini diserahkan kepada Allah sehingga nggak ada kekecewaan. Harta juga begitu. Anda dapat, maaf ya, dapat tambahan misalnya, innalillah, semua milik Allah. Jadi sebetulnya kalimat ini itu bukan sekedar kalimat-kalimat, mohon izin maaf, yang hanya dilekatkan pada hal yang terpandang kita itu tidak menyenangkan. Kematian baru innalillah. Kecelakaan baru innalillah. Kenapa pada aspek yang terlihat menyenangkan tidak ada kalimat itu? Sehingga karena kalimat itu tidak bersemayam di dalam jiwa, banyak orang kecewa. Kehilangan sesuatu, kecewa, marah, berselisih. Padahal hakikatnya dia nggak punya. Pada akhirnya semua kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu orang-orang yang selalu diajarkan pada dirinya prinsip ini, semua milik Allah. Allah berkehendak bisa diganti. Allah berkehendak bisa ditukar. Allah berkehendak bisa diambil. Jadi semua keadaan ini akan membuat diri dia lebih kuat dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah pertanyaannya, kenapa kalimat innalillahi sering dilekatkan pada hal yang terasa kurang menyenangkan? Karena pada saat itulah titik manusia merasa bisa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang dekat dengan Allah itu saat sakit, saat ada musibah. Karena itu kalimat ini lebih banyak dilekatkan pada yang tadi, yang wafat, yang sakit, yang kecelakaan, muncul itu. Kenapa? Karena dengan keadaan itu dipaksa oleh Allah untuk menyebut namanya. Bukankah orang yang sakit semakin parah sakitnya semakin ingin mendekat kepada Allah, ingin berdoa, ingin minta, ingin sesuatu. Jadi kalau sudah dipaksa sampai keadaan itu belum tersebut nama Allah di lisan kita, berarti ada sesuatu yang salah dalam jiwa kita. Karena itu, sekalipun bagi seseorang misal diuji dengan apapun bentuknya, dia akan gembira. Alhamdulillah, banjir yang terlihat, sebetulnya anugerah saja air datang. Tinggal bagaimana mengatasinya, mencari solusinya, diatasi dengan nyaman. Sudah ayo bersihkan, sudah rapikan saja. Alhamdulillah yang dilihat semua baik. Main perosotan, main pel, narik jatuh aja. Saya lihat tuh kemarin jadi saya main tarik-tarikan itu untuk menyenangkan teman-teman aja. Cuman celakanya saya kebagian narik yang lebih gede gitu. Jadi begitu saya tarik saya kepleset. Tapi saya belajar, orang lebih suka melihat saya kepleset dibandingkan saya ceramah. Saya ceramah yang lihat 40.000 orang, saya kepleset 1 juta orang gitu. Jadi kita saling mendoakan semoga dan kita bantu. Maksud saya kita doakan teman-teman yang ada musibah kena banjir, tapi kita pun bergerak membantu, mendorong dibandingkan kita mencela, mencaci. Ini nggak bisa begini, apa solusinya? Nggak ada hasilnya. Lebih baik kita bergerak, doakan sahabat kita, dorong, bantu, yang punya wilayah kita bantu, dan itu akan jadi solusi dalam kehidupan. Dan semoga Allah muliakan kita semua insya Allah. Ya pada saat kita pulang dan tidak membawa apapun. Ya, saya punya pengalaman kemarin di Bekasi. Saya ajarkan satu doa. Ini dari Al-Quran. Tapi dibacanya harus dengan penuh keyakinan. Karena kalimat Qurannya pakai iman. Quran surah ke-11 ayat 48. Ini doa yang diajarkan oleh Quran saat terjadi banjir bah. Mudah-mudahan airnya tidak masuk ke tempat kita. Ya. Quran surah ke-11 Hud ayat 48. Qila ya Nuh bitta bisalami wa barakat. Ada ayatnya?
Lalu difirmankan, disampaikan kepada Nuh alaihissalam, Nuh, cepat naik ke atas bahtera itu dengan penuh keselamatan. Dan kalimatnya nakirah, general, umum. Salam wa barakat dan semua keberkahan. Fokus baik-baik. Sedikit ya. Nabi Nuh itu kan dapat ujian dari Allah, ditimpakan hujan beruntun terus, yang gak berhenti berhari-hari sampai airnya naik. Tapi beliau telah siapkan dengan bahtera. Tapi saya tidak ingin bicara tentang bahtera yang dipahami dengan kapal semata. Di situ tempat beliau beraktivitas, tinggalnya di situ, keluarganya di situ, kebutuhan makannya, akomodasinya, konsumsinya di situ, semuanya masuk dalam satu tempat. Ketika mulai masuk, Allah memfirmankan kepadanya dan mengajarkan pada kita lewat Nabi Muhammad SAW sebuah doa. Qila ya Nuh bilt. Dikatakan, firmankan kepada Nuh, naiklah ke bahtera itu bisalam, dengan penuh keselamatan. Kalimatnya menggunakan tanwin, bisalamin. Tidak menggunakan alif lam. Ya. Bisalam. Ini ada yang tulisnya begini. Ya. Ini umum. Kalau umum, kaidah tafsirnya maka dia tidak dibatasi. Maka ada yang menafsirkan begini, bisalamin, selamat dari terpaan air itu. Jadi airnya nggak naik ke bahtera itu. Makanya ketika anaknya yang Kan'an itu, dia ingin mengatakan, Sa'awi, saya akan naik bapak ke tempat yang gini, ila jabalin ya'simuni minal ma'. Saya akan naik ke gunung yang di situ air nggak nyampe. Kata bapaknya, sekarang nggak ada yang bisa tidak teraih oleh air, semua akan nyampe kecuali di sini. Jadi yang tinggi pun bisa kena. Posisi bahtera Nabi Nuh pada saat itu, airnya belum naik tinggi, Pak, Bu. Jadi kalau kita lihat misal di sini gunungnya, di sini air segini volumenya, di sini kapal bahteranya. Air baru segini. Anaknya diminta oleh bapaknya, Nuh cepat naik ke sini, irkam ma'ana, ya bunayya irkam ma'ana. Nah, cepat naik sini. Kata anaknya, Pak, saya mau naik ke tempat yang tinggi ke sini. Gak akan nyampe air ke sini. Kata bapaknya, pada hari ini gak ada tempat yang gak bisa dijangkau air. Naik aja ke sini. Bapak telah siapkan. Anak tak peduli. Yang paling menarik, akan ada posisi ketika keadaannya cukup rendah itu, ada tempat-tempat yang gak bisa ditembus air. Bisalam, selamat dari air. Bahkan sampai air naik pun ini gak masuk. Kalau kapal jelas, hukum Archimedes kan mengatakan kan, sebuah massa yang benda massanya itu lebih ringan tentu akan terangkat kan. Ini akan naik, jadi ingin tenggelam, ini naik. Tapi kalau kondisi sekarang, kenapa ayat ini diawali dengan kalimat bapak kepada anak naik sini? Ini salah satunya ingin menunjukkan di tempat yang berbeda, di dimensi yang tidak sama, mungkin terjadi air bah yang sangat dahsyat, tapi tidak bisa menyentuh bahkan yang paling rendah dibanding tempat tinggi. Masih ingat tsunami di Aceh? Kok bisa ada satu masjid yang rendah, air nggak masuk? Sementara tempat tinggi itu bisa hancur. Kemarin kejadian di Bekasi, itu ada masjid Al-Ihsan yang sebagian teman-teman pernah ke sana. Itu Pak Ibu, dari satu komplek cuman 2 tempat yang airnya nggak masuk. Alhamdulillah Allah jaga. Satu rumah Allah di masjid, kedua saya yang bacakan ayat tadi. Di rumah saya nggak masuk sama sekali, dan air itu rumah saya bahkan lebih rendah dibanding tempat yang lain yang tinggi. Tapi yang saya luar biasa rumah Allah. Itu teman-teman, di sini ada area sholat. Di belakang area DKM di sini. Ini lantai di sini sudah tinggi sekali. Air naik ke sini, yang saya kalau sejalan itu posisinya segini, saya turun ke jalan. Di begitu air naik, saya keliling komplek untuk memetakan siapa yang nggak bisa keluar, siapa yang bisa ke masjid. Jadikan masjid sebagai posko. Kami keluar, putar. Itu sampai di masjid, masjid itu ada posisi rumah yang lebih tinggi dari masjid. Tapi yang paling menarik, air naik ke bagian DKM, ke belakang. Masuk. Dan posisi ini lebih tinggi dibandingkan dengan ruang utama sholat. Tapi ketika airnya sudah mau masuk ke tempat sholat ini, balik lagi. Gak pernah masuk. Sampai air itu surut sampai sekarang. Ini yang paling menarik. Nah, jadi, tapi ini mesti diikuti oleh 2 hal. Lihat ayatnya. Pertama, wa barakat. Jama' dari berkah. Berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya nilai-nilai kebaikan. Jadi kalau Anda hartanya ingin dijaga oleh Allah, rumahnya dijaga oleh Allah, sering-sering berbuat baik. Sering-sering berbuat baik. Derma pada orang, perhatikan tetangga, ya.
banyak tingkatkan amal soleh. Kemudian bacakan doa tadi dengan iman, karena di ujung ayatnya ditutup dengan kalimat iman. Jadi yang ingin saya ajarkan, jadi dibandingkan kita mengeluhkan persoalan yang tidak melahirkan solusinya, lebih baik kita berikhtiar yang setidaknya memberikan kelapangan kepada jiwa. Jelas ya? Ini bagian pertama. Jadi mudah-mudahan kita doakan yang teman-teman sedang diuji diberikan kenyamanan, kelapangan, dan kita bisa melihat dari situ untuk diuji beramal soleh apa yang bisa kita lakukan. Ini peluang kita bersama untuk bisa berbagi dengan teman-teman yang lainnya. Semoga Allah muliakan kita semua insya Allah. Hari ini spesial. Saya ingin ambil 30 menit untuk meneruskan pelajaran. Setelah itu kita diskusi, ada waktu 1 jam. Kalau teman-teman ingin tanyakan, baik di dalam materi yang telah kita bahas, ataupun di luar persoalan yang pernah kita kaji, kita bisa diskusikan. Berikan saya sementara sekitar 30 menit untuk menyempurnakan dulu bahasan kita. Setelah itu kita lanjutkan pada sesi diskusi yang bisa mengeksplorasi tema yang mungkin kita kaji. Sepakat? Nah, tinggal sepakat ya. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim pada kajian fikih salat. Sekarang kita sampai pada bagian ketiga terakhir dari pembahasan fikih salat, yaitu bagian tahiyat. Ya. Nanti bagian tahiyat 1. Yang kedua, doa sebelum salam. Ini posisi nomor 4. Saat benar dikerjakan, maka Allah seketika akan mengabulkan doa yang dimintakan. Jadi saya pernah ajarkan ada 4 posisi dalam sholat. Kalau benar cara mengerjakannya, maka seketika doa bisa dikabulkan tanpa tertunda. Yang 3 sudah saya bahas saat berdiri. Teman-teman yang baru bergabung, mohon bisa mengecek rekaman video di teman-teman musyawarah atau juga di tim kami nanti untuk di review dari situ. Yang kedua saat ruku, saya sudah bahas dengan dalilnya, teorinya dan contohnya. Ketiga saat sujud, kita telah uraikan bahkan diulang sampai 2 kali di pertemuan lalu. Dan yang keempat sesaat sebelum salam. Ini materi kita nanti yang akan datang. Kemudian bahasan terakhir yang ketiga, amalan pasca sholat. Apa yang dikerjakan saat setelah salam. Jadi begitu assalamualaikum, assalamualaikum, amalan apa yang dituntun oleh Nabi untuk dilakukan. Yang saat dikerjakan, saat itu pun ada bonus doa bisa dikabulkan. Yang menarik, Nabi langsung mengajarkan doanya. Di begitu doanya akan dikabulkan, apa yang harus dibaca? Nah, nanti ada bacaan yang saat dibacakan, maka turunlah berbagai kemuliaan. Yuk kita mulai bahasan untuk 3 bagian terakhir. Bahasan tahiyat. Bismillah. Buka Quran surah keempat ayat 86. Jazakallahu khair. Quran surah keempat An-Nisa ayat 86. Di mushaf standar paling kanan sebelah bawah. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ada ayatnya? 86. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika Anda diberikan penghormatan, maka jawablah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau minimal yang semisalnya. Ada? Oke. Itu kata pertama tahiyat disebutkan dalam Al-Quran. Pembahasan kita sekarang bab tentang tahiyat dalam sholat. Pertemuan lalu kita sudah belajar cara duduknya kan? Masih ingat? Iftirash dengan tawarruk. Baik, sekarang fokus teman-teman. Saya sudah ajarkan tentang duduk iftirash, tentang duduk tawarruk. Di pengantar saat duduk di antara sujud, ya. Duduk di antara 2 sujud. Sekarang penjelasan itu akan terbawa kembali ke pelajaran tahiyat kita. Saya akan jelaskan dulu pertama makna dari tahiyat itu apa, plus dengan esensi atau hikmahnya. Kemudian caranya seperti apa? Apakah tawarruk atau iftirash? Apakah tangannya ditelunjuk diangkat kapan? Apakah digerak-gerakan atau tidak? Kalau digerak-gerakan seperti apa gerakannya? Kapan ditutupnya dan sebagainya. Kemudian bacaannya. Oke. At-tahiyat jamak dari kata tahiyatun. Nih, tahiyat ini bentuk jamak. Plural dari kata tahiyatun. Ini singularnya. Tahiyat. Sudah?
Bentuk singularnya tahiyya. Artinya secara singkat sekali sebuah bentuk penghormatan. Bisa berupa kalimat atau sikap. Bentuk penghormatan. Bisa berupa kalimat, kata-kata, bisa sikap, atau bahkan sifat. Oke. Di mana ditemukan kata tahiyat dalam Al-Quran? Di antaranya tadi saya tunjukkan Quran surah keempat An-Nisa ayat 86. Ada kaidah dan ini hanya ditemukan dalam Al-Quran. Saya punya koleksi beberapa kitab-kitab dan kadang sering saya lihat, saya bandingkan dan Masya Allah tidak ada keindahan yang paling sempurna kecuali dalam Al-Quran. Wa idza huyyitum bitahiyyatin, tahiyyatin, ditemukan ayatnya ya. Jika Anda diberikan penghormatan oleh orang, jika diberikan penghormatan, bisa berupa kalimat. Ya. Misal, dalam Islam sempurna sekali, mencakup semua aspek kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalimat tahiyat sempurna dan hanya didapatkan dalam Islam. Itu kalimat penghormatan, teman-teman, Pak Ibu. Assalamualaikum itu lebih daripada selamat pagi, ya, sapaan, greetings, selamat sore, itu kan doa asalnya. Selamat pagi, mudah-mudahan pagi ini Anda selamat. Selamat itu dari kata salam. Salam itu tenang, damai, nyaman, aman, itu salam. Nah, kata dasarnya silmi, frame-nya Islam. Makanya di Quran ada Islam, ada silmi, ada salam. Oke. Islam, Quran surah ketiga, ayat 19. Silmi, Quran surah kedua, ayat 208. Salam, Quran surah 19, ayat ke-15. Quran surah 3 ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Sungguh agama yang dibenarkan oleh Allah, diridhai oleh Allah, Islam. Itu frame-nya. Kalau kita sudah masuk Islam dengan syahadat, diminta menunaikan tuntunannya. Jadi kalau sudah masuk Islam kan syahadat dulu ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Baik, saya bersaksi yakin dengan Allah tanpa ragu. Yakin tanpa ragu disebut iman. Orangnya mukmin, pekerjaannya aman, amanu. Maka orang yang sudah masuk Islam disebut amanu. Quran surah kedua ayat 208. Paling kiri pertengahan. Perhatikan kalimatnya baik-baik. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang sudah masuk Islam, sudah beriman, udkhulu fis-silmi, bukan Islam lagi. Praktekkanlah tuntunan Islam itu di dalam Islam karena Islam itu frame-nya. Kita buka kemudian pintunya, kita masuk. Ada aturannya, maka semua tuntunan jadi aturan itu disebut dengan silmi namanya. Makanya kalimatnya udkhulu fis silmi, bukan fil Islam. Kalau fil Islam balik lagi syahadat lagi. Perhatikan diksi Al-Quran yang begitu sempurna. Praktekkan tuntunan Islam itu secara kafah menyeluruh. Ketika diminta sholat, sholat, puasa, puasa. Jangan sholat tapi nggak puasa, ya kan? Oke, praktekkan jangan sholat tapi nggak mau zakat. Ya, jangan sholat tapi benci dengan jilbab misalnya, ya akhwat atau ikhwan. Jangan sholat tapi nggak suka dengan hal-hal yang sifatnya Allah turunkan secara tuntunan Islami, luas sekali. Oke, jadi di sini teman-teman tuntunannya disebut silmi. Kalau Anda bisa mengerjakan tuntunan dalam Islam dengan sempurna sesuai batas kemampuan, indah sekali. Kalau belum bisa tahajud 11, jangan dipaksakan dulu, 2 dulu kata Nabi. Hadis Muslim nomor hadis 749 dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Salatul laili masna masna. Kalau Anda ingin memulai salat malam, mulailah dengan 2 dulu. Kalau sudah merasa nyaman, tambah 2 lagi. Kalaupun khawatir saat mengerjakan itu, fajar tiba. Sekarang fajarnya misalnya 4:25 misal. Kok bisa 2 rakaat salat akan tiba fajar? Artinya bangunnya 4:15. Ketika bangun wudu tersisa cuma 5 menit lagi. Salat aja 2 rakaat. Witir 1. Wa idza khasya ahadakumul fajr. Jadi ada orang yang baru bisa bangun jam 4, jangan dicela. Silahkan kata Nabi 2 rakaat dulu, indah sekali.
Kalau sudah bisa bangun 3:30, tambah lagi. Itu pun bahasa Qur'annya, Quran surah ke-73, ayat ke-20. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca yang ringan dulu, jangan nekat panjang-panjang. Takutnya besok gak diulangi lagi. Gak apa-apa, bukan aib. Rakaat pertama, qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq. Rakaat kedua, An-Nas. Witirnya, qul huwallahu, gak apa-apa. 3 qul sekalian. Nanti kalau sudah nikmat terbiasa, tambah ad-duha besoknya. Sampai Anda merasakan kenikmatan luar biasa, silahkan 1 rakaat pertama Al-Baqarah sampai tuntas. Silahkan. Itu indah. Jadi kalau ada teman kita baru mengenal jilbab, jangan dicela. Anda mungkin sudah duluan, tapi iman dia luar biasa sampai berjuang mengatasi lingkungannya. Itu nggak mudah. Jangan dikira mudah loh. Bagi orang yang berhijrah kemudian untuk merubah kebiasaan tidak mudah. Justru di situ levelnya sudah meningkat. Maka dorong, ajak lagi, gabungkan komunitas. Teman-teman juga demikian. Jangan dikira orang mau datang ke pengajian itu mudah. Mungkin dia baru pemula, tapi boleh jadi derajatnya di sisi Allah lebih tinggi dibandingkan orang yang telah terbiasa. Makanya ada rumus dalam hadis, bahkan di Al-Quran, yang saya sering kumpulkan dalam kalimat indah. Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Okay? Nah, kalau sudah bisa mengerjakannya dengan benar, maka muncul jawabannya disebut dengan salam namanya. Salam. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Salam itu tenang, damai, tentram. Makanya kalau orang belajar Islam dengan baik, dampaknya ke hati tenang. Karena itu semua ibadah dalam Islam melahirkan ketenangan. Baca Quran itu ibadah, teman-teman. Kalau enggak percaya, Anda sedang gelisah, ambil wudu, menghadap kiblat, buka mushaf, baca. Demi Allah saya katakan, walaupun solusinya belum datang, tapi hati itu akan tenang. Silakan kalau nggak percaya. Sholat bikin kita tenang. Bahkan jangankan sholatnya, tempat sholat itu membuat kita tenang. Dan puncak kiblat itu di Ka'bah. Makanya orang sebanyak apapun masalah, di depan Ka'bah itu bisa hilang persoalan itu. Keluar air mata aja. Ya Allah, tenang. Malamnya pengen itikaf, nggak mau keluar dari masjid, kan? Itu ada keindahan tertentu, nyaman, nikmat. Bahkan tempat sholat pun bikin tenang. Anda pulang kerja, ini rumus sahabat Nabi, itu rata-rata sahabat Nabi itu nggak langsung pulang, ke masjid dulu. Supaya tenang hatinya. Jadi berangkat dari masjid, sholat, minta sama Allah, ya Allah, aku menyiapkan rencana begini, berikan aku bimbingan supaya mudah kemudian menjalaninya. Pulang dari pekerjaan ke masjid, sehingga pulang dari pekerjaan itu, aura yang dibawa aura masjid, tenang. Bukan aura kantor. Aura macet, aura lampu merah, gitu kan. Nyampe ke rumah, ya korbannya yang di rumah. Jadi indah, makanya masuk masjid itu lain, tenang, salat 2 rakaat, enak, duduk bawah AC, saking tenangnya tidur aja. Nah, ini salam. Jadi salam itu damai, tentram, selamat, nyaman. Ditambah tak, kalau sudah pakai tak, artinya sifat. Tak dalam bahasa Arab sifat. Salamah. Salamah itu diserap ke bahasa Indonesia menjadi selamat. Selamat itu dari kata salam. Damai, tentram, nyaman, aman. Selamat pagi. Mudah-mudahan pagi ini Anda damai, tentram, selamat, nyaman. Selamat siang, selamat sore. Kita lebih umum, assalamualaikum. Tak terbatas dengan waktu. Semoga salam semua keselamatan, baik pagi, siang, sore, malam, sampai kapanpun melekat kepada Anda dalam kebaikan. Wa rahmatullah wabarakatuh. Itu kalimat. Ada yang sikap hormat di militer, hormat, ya kan? Baik, ada yang sikap hormat dalam kehidupan di kantor, masuk pimpinan kita hormat, ada yang berdiri, ya kan? Ada yang menyalami, ada yang sifat kejujuran, bagian dari sifat penghormatan kepada pekerjaan. Disiplin, bagian dari sifat penghormatan kepada apa yang kita kerjakan. Sabar, bagian sifat penghormatan pada musibah yang kita alami, sifat. Nah, kaidah dalam Quran, jika Anda diberikan penghormatan dari pihak manapun, maka balas dengan yang lebih baik. Dasar kalimat assalamualaikum, jawab assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sudah enggak ada lagi, ulangi yang serupa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi subhanahu wa ta'ala. Udah cukup, capek. Sama seperti serupa.
Ya, itu kalimat. Nah, sikap juga sama. Ada yang menghormati kita, balas. Di jalan ada orang ngasih, kita jawab, kita hormati. Buka kaca, makasih Pak, hormat. Itu sikap dasar. Orang yang pandai menghormati manusia, lingkungan, maka dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang pandai berterima kasih pada lingkungan, manusia atau sekitarannya, maka dia pun akan diberikan tambahan nikmat oleh Allah. Nah, ajaran itu dipraktikkan setiap hari oleh kita, dilatih oleh Allah lewat sholat. Dipaksa kita untuk menerapkan ajaran itu. Kalau assalamualaikum kan ketemu dulu. Ketemu orangnya, assalamualaikum. Gak ada orang, gak bisa. Kecuali masuk rumah. Karena ada setan rumah, namanya Dasim. Dasim. Perempuannya Dasim, oke. Okay. Ya kan kalau mau jadi perempuan tinggal tambah tak kan di ujungnya. Muslim laki-laki, perempuan muslimah. Mukmin laki-laki, perempuan mukminah. Shaim laki-laki, perempuan Dasim laki-laki. Karena Anda kalau masuk toilet kan ada setan laki-laki, setan perempuan kan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, setan yang menunggu ruang kosong itu disebut Dasim namanya. Ada 9 jenis setan. Nanti kalau udah selesai ini, kalau mau bahas boleh. Nanti saya bawakan kitabnya. 9 jenis setan. Setan wudu namanya Walhan. Ada setan menggoda sholat namanya Khanzab. Ada yang menyebut Khinzib. Makanya kalau ada orang wudu suka ragu, ini saya udah wudu apa belum dia? Itu Walhan. Ada setan pasar bu, ada. Makanya kalau pulang dari mall nyampe rumah suka keinget dia. Ayah tahu nggak tadi tas itu yang mama dapat? Bagus banget ya. Suami Anda bilang, mah tas kita pun yang sekarang ada itu lebih baik. Jangan lihat tas, yang penting isinya bisa membawa kita ke surga. Iya Pak ya, yang penting bisa ke surga. Tapi yang tadi juga bisa ke surga kok Pak. Nah, itu tandanya setan pasar ikut ke rumah. Dia ikut bawa. Makanya cara kita masuk ke dalam rumah saat tidak ada orang pun, itu diajarkan oleh Nabi ucapkan salam. Itu salam di situ bukan menghormati tapi mengusir setan atau jin yang tak baik yang mungkin ada di dalam ruangan. Begitu dibuka ucapkan assalamualaikum. Hadis yang mengatakan jika Anda ucapkan assalamualaikum maka setan akan langsung mengatakan kita tidak punya tempat menetap di sini. Ya, karena yang didoakan selamat sedangkan setan enggak selamat. Setan kan dijamin dikutuk tidak selamat. Makanya kalimat salam hanya bagi makhluk yang selamat saja. Tapi kalau Anda tak ucapkan, masuk aja, nggak ada ucapan assalamualaikum, maka setan akan berkata dalam hadisnya kepada kawannya, kita punya tempat menetap di sini. Dibiasakan ya, masuk kamar, ruangan, gudang apa, ucapkan assalamualaikum, nggak apa-apa. Ya nggak dijawab normal, ada jawaban ya lari. Ya. Ya. Saya ajarkan itu termasuk pada anak saya dari sejak dia kecil. Sekarang yang besar itu dia mau 7 tahun, dari sejak 3 tahun saya ajarkan. Kakak setiap masuk kamar manapun ucapkan assalamualaikum. Kenapa bu ya? Karena ada setan yang suka mengganggu bahkan datang dalam mimpi. Itu yang kakak suka mimpi buruk, setannya namanya Dasim. Ucapkan assalamualaikum. Dia langsung pergi ke kamar, dia praktekkan. Assalamualaikum Dasim. Dia sebut namanya langsung. Oke. Nggak apa, yang ini nggak usah. Ya, syukran. Ini mas, nanti kalau ada lagi saya. Oke, fokus sebentar. Jadi prinsipnya kita dilatih setiap hari untuk saling menghormati. Makanya saya katakan orang Islam itu udah khatam toleransi. Orang Islam itu udah pasti saling menghormati. Jadi kalau ada orang Islam hanya pandai mencela saja, itu dipertanyakan. Kenapa? Karena kaidah tahiyat ini dibawa dalam sholat, dilatih tiap hari. Dan kita ucapkan di awal saat kita mengucapkan dalam kondisi kita duduk itu kalimatnya at-tahiyyatu lillah. Oke, yuk kita lihat. Disebut langsung tahiyat. Bahkan dijamakkan. Kalau jama' itu sedikit atau banyak? Banyak. Di sini kenapa kalimatnya dijamakkan? Karena di sini Allah ingin mengajarkan kepada kita tentang bagaimana dampak kebaikan yang banyak ketika kita bisa mempraktikkan nilai-nilai kehormatan dalam kehidupan. Yuk kita tuliskan. Ada sekitar 7 sampai 9 jenis bacaan dalam tahiyat. Saya masuk ke bacaan dulu ya.
Saya bacakan yang populer dulu, yang paling populer. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kesananya sama semua. Yang kedua, at-tahiyyatu lillah was salawatu wat thayyibah. Bedanya hanya di sini saja, kesananya sama semua. Saya mohon izin, saya tuliskan dulu. Nanti insyaallah teman-teman, ini materinya saya ringkaskan. Saya sudah ada dalam bentuk PowerPoint sebetulnya. Cuman saya minta teman-teman ingatkan, tapi tidak ada yang menyampaikan untuk saya emailkan. Setelah ini ya, saya emailkan, nanti tolong dikirimkan ke teman-teman semua. At-tahiyyat lillah, satu. Yang ini ya. Ya. Jazakallah khair. Ke bawah sini. Ya. Cukup, makasih. Syukran. Sudah? Versi pertama. At-tahiyyatu lillah was-salawat wat-thayyibah. Saya kasih titik 3 karena nanti semua versinya sampai di sini sama semua. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis shalihin. Sama semua. Bedanya cuma di awal saja. Yang kedua, versi kedua. Ya, antara Ibnu Abbas dengan Ibnu Mas'ud dua-duanya sama. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Lillah. Dua-duanya diajarkan Nabi ya, ingat. Keduanya yang populer, ini saya tuliskan yang populer dulu karena waktu kita terbatas. Ini keduanya diajarkan Nabi. Keduanya sahih. Enggak ada hubungan sama NU dan Muhammadiyah. Zaman Nabi belum ada, dia. Enggak ada dengan kelompok tertentu, semua sama, tinggal mana yang mau kita pilih. Cuma esensi yang harus kita pahami. Perhatikan baik-baik. Masih ingat ini bentuk jamaah atau tunggal? Yang ini? Jamaah ya, tunggalnya ini kan? Nah, sekarang perhatikan. Ketika kita sholat, kita katakan pakai alif lam. At-tahiyyatu, lalu menggunakan kalimat Allah lillah. Ini pasti ada nih. Walaupun mau ditaruh di sini atau di akhir, seperti yang ini. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Mesti ada kalimat ininya. Sekarang perhatikan baik-baik. Alif lam yang terletak di awal kalimat tahiyat ini disebut di ilmu nahwu gramatikal bahasa Arab dengan alif lam istighraq. Seperti alif lam dalam alhamdulillah. Artinya menunjuk pada satu hal yang luas tanpa batas, komprehensif. Diterjemahkan dengan kata segala atau semua. Seperti kita katakan alhamdulillah, semua segala pujian hanya milik Allah. Oke. Sekarang fokus at-tahiyyat, maka cara menerjemahkannya semua bentuk penghormatan itu. Segala bentuk penghormatan itu kalaupun ada lillah, maka semuanya arahkan kepada Allah. Agungkan Allah. Jadi kalaupun kita mendapatkan penghormatan, hakikatnya yang kasihkan Allah. Kalau Allah tidak melembutkan orang di hadapan kita untuk menyapa kita, dia nggak akan menyapa. Kalau Allah tidak menjadikan kita mendapat kedudukan itu, nggak akan jadi. Kalau Allah nggak titipkan harta, untuk dengan harta itu kita diangkat derajat di masyarakat, nggak akan jadi. Karena itu pada hakikatnya semua penghormatan itu akan kembali kepada Allah. Karena Allah yang telah tetapkan. Karena itu, ini ajaran dalam Islam, jikapun ada yang menghormati kita, karena harta kah, karena ilmu kah, karena kedudukan kah, maka arahkan semua penghormatan itu kepada Allah. Jangan disimpan di sini. Karena kalau disimpan di sini itu yang paling bahaya. Itu yang bisa menyebabkan sombong dengan kedudukan, riya dengan harta.
bahkan ilmu. Karena itu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam disanjung karena kedudukan tingginya, bisa menaklukkan awan kinton dan lain sebagainya, bisa menggerakkan dan mengatur jin, bisa mengekang setan, bisa bicara dengan semut, ya, dan seterusnya dengan burung. Maka ketika dipuji dihormati apa kalimatnya? Hadza min fadli rabbi. Ini semua karena Allah. Kalau Allah nggak tetapkan, saya nggak ada apa-apanya. Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan semua bentuk pujian, semua diserahkan kepada Allah. Semua lillah, lillah, lillah. Bahkan merendah diri. Coba di Al-Bukhari nomor hadis 2008 dari Sayyidah Aisyah. Ketika beliau ditanya oleh 3 orang sahabat, Hudzaifah al-Yamani, Abdullah bin Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhum jami'an, bertanya pada Sayyidah Aisyah bagaimana keadaan salat malam Nabi. Kaifa salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil lail? Apa jawab Sayyidah Aisyah? La tas'alu an husnihinna wa tulihinna. Tolong jangan tanyakan bagus dan panjang bacaan beliau. Saya aja kadang enggak kuat. Pernah saya kemudian mengenai bagian tangan itu dengan kaki Nabi, terbangun. Saya melihat sudah bengkak. Begitu beliau salam, saya tanya, ya Rasulullah bima ma'na bima hakadha. Kenapa mesti seperti ini? Alam takun madmunan, dihormati, dipuji. Bukankah engkau sosok yang sudah dijamin surga? Alam takun ma'suman, bukankah engkau sosok yang dijaga dari maksiat? Enggak pernah salah, dijaga. Apa jawab Nabi? Nabi turunkan statusnya dan menaikkan Allah. Afala akunu abdan syakura. Aisyah, aku ini cuma hamba. Apa enggak boleh aku jadi hamba yang bersyukur dengan semua titipan itu? Saya berikan satu berita yang mungkin belum pernah ditemukan di yang lain. Ini Nabi Muhammad itu satu-satunya Nabi yang menghimpun semua mukjizat dari Nabi-Nabi sebelumnya. Nabi Muhammad. Nabi Sulaiman tadi bisa bicara dengan semut, dengan hewan. Nabi Muhammad pun demikian. Kan jangankan hewan, dengan tumbuhan bicara. Ketika beliau naik ke atas mimbarnya, pohon kurma, pelepah kurma itu yang jadi bagian mimbarnya, tiba-tiba kemudian menangis ketika mihrab akan dipindahkan. Kata Nabi, kenapa engkau menangis? Aku khawatir engkau tidak menginjakku lagi ya Rasulullah. Kata Nabi, engkau akan bertahan di sini atau ingin bertemu aku di surga? Aku ingin dihidupkan di surga nanti. Maka kemudian dia memilih dengan surganya, dikuburkan di situ, diganti jadi mihrab baru. Nabi bicara dengan pelepah kurma yang bahkan sudah tidak ada. Dalam riwayat Nabi pernah bicara dengan keledai. Beda versi dengan riwayat Syiah. Ketika masuk menemukan sebuah keledai, ditanya oleh Nabi SAW, sedang berdialog. Kata keledai itu, aku adalah keledai yang memang siku ditumpangi oleh para nabi sebelumnya. Bicara. Ya, jadi semua mukjizat-mukjizat sebelumnya dihimpun pada diri Nabi SAW. Tapi semua itu tetap ketika dihormati, diangkat Nabi, diangkat Allah. Afala akunu abdan syakura. Aku ini cuma hamba. Apa aku enggak boleh mensyukuri semua nikmat ini? Lalu siapakah Anda yang bukan Nabi? Bukan Rasul? Belum jelas surga, hisab menegangkan, amalan masih berantakan. Baru sedikit pujian sudah meningkat luar biasa. Ya, Masya Allah, kemarin tuh aktingnya bagus banget ya di film itu. Iya sih, tapi memang latihannya mesti berat ya. Allah yang memilih. Mungkin bisa Allah menetapkan yang lebih baik daripada saya. Masya Allah ya, anaknya luar biasa, hafal Quran, bagus di sekolah, nilainya bagus-bagus. Semua karena Allah. Bisa Allah berkehendak pada perempuan manapun. Ya walaupun saya juga berusaha sih, malamnya saya ajarin. Udah gak usah ditambahin. Itu nambah. Nah jadi maksudnya begini, kalau kita terbiasa dengan kalimat saat sholat, dilatih. Kan kita baca kan 5 kali sholat kan? Subuh baca kan? Sekali. Oke, zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali. Kita baca terus 9 kali kita tahiyat, dilatih 9 kali sehari untuk menghormati. Ini makanya orang Islam tuh kalau benar sholatnya, dia tidak kemudian terjerumus dalam nilai-nilai pujian yang tidak nyata. Tidak maruk pujian, tidak maruk pengangkatan, biasa saja. Jadi kalaupun kehilangan, biasa. Itu ajaran yang tinggi. Nah ini poinnya. Nah orang yang terbiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian wassalawat. Salawat itu bisa berarti pujian, bisa berarti doa. Ini penghormatan, ini pujian. Tahu dari mana salawat bisa berarti pujian? Itu bisa Anda lihat di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 157.
Ulaika 'alaihim shalawatum min rabbihim wa rahmah. Orang-orang yang sabar saat diuji mendapatkan salawat dari Allah. Salawat kalau datang dari Allah itu bentuknya bisa pengabulan doa, bentuknya bisa rahmat, bentuknya bisa pujian. Tapi kalau salawat dari hamba kepada Allah atau salawat dari hamba kepada Rasulullah, itu bentuknya tiada lain kecuali pujian saja. Kita kan bersalawat kepada Nabi kan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu pujian. Makanya orang yang salawat kepada Nabi dibalas oleh Allah karena mencintai Nabinya, turun rahmat Allah kepadanya 10 kali lipat. Awas, ada orientalis yang salah memahami. Muhammad itu SAW masih butuh salawat dari hambanya, dari umatnya. Bukan, Anda salah baca. Jadi jangan sampai kesalahan Anda dalam memahami menyebarkan ketidaktahuan kepada orang lain. Bukan. Ini bukan bentuk doa. Bukan, ini bentuk pujian kami. Syukur kami Allah mengutus Nabi Muhammad. Kita bacakan Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah puji Nabi, kami menyayanginya, mencintainya. Maka Allah jawab dengan rahmatnya. Itu poinnya. Jelas ya? Nah di sini kita bersolawat kepada Allah. Wassalawatu lillah. Ya Allah semua pujian-pujian dalam hidup kami serahkan kepadamu. Makanya orang hamba yang beriman, yang berlatih sholat setiap hari, tidak larut dalam pujian. Pujian itu melarutkan. Kadang-kadang menghilangkan kesadaran. Hati-hati. Biasa saja dipuji, dan itu normal dipuji. Nabi dipuji. Ya kita mungkin dipuji, orang lain mungkin mengangkat, ustadz juga kadang-kadang sama. Tapi kalau ustadz itu tidak benar dalam sholatnya, atau tidak membangun kedekatan dengan Allah, itu bahaya juga. Terangkat lupa, ujung-ujungnya lupa ketika dia mengajar karena Allah. Ya sama, maka dilatih supaya tidak kecewa dalam kehidupan, maka arahkan setiap pujian macam-macam lillah. Alhamdulillah ya Allah, kau titipkan pada seorang hamba untuk mengakui apa yang aku kerjakan. Berikan aku istiqamah ya Allah. Baik. Wat thayyibat, dan semua jenis kebaikan. Harta termasuk kalangan thayyibat. Keturunan, istri, suami, pasangan termasuk thayyibat. Makanya ketika teman-teman mencari nafkah, dapat harta, terus dibelikan sesuatu, disebut thayyib. Jamaknya thayyibat. Buka kata thayyib pertama di Quran surah kedua ayat 168, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Allahu Akbar. Saya lebih 11 menit gak apa-apa? Tambah 15 menit ya, sedikit ya. Ya, supaya selesai dulu. Tayyib. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyib. Hai manusia, silahkan bekerja, berkelana di bumi yang bisa engkau jangkau. Dapatkan dengan cara yang halal. Kalau sudah dapat itu, belanjakan yang tayyib. Silakan, yang baik-baik, yang dibutuhkan. Minuman yang menyehatkan. Makanan yang baik, pakaian yang baik, rumah yang baik, kendaraan yang baik. Silakan tayyib. Jamaknya thayyibat. Ditemukan di Quran surah kedua ayat 172. Paling kiri, agak sedikit ke atas. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Di makanan thayyibat. Harta thayyibat. Keturunan thayyibat. Jadi, ketika kita mengatakan at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat, mengajarkan kalau diberikan rizki, harta benda, keturunan, maaf, hal-hal yang kita dapatkan, maka jaga itu dengan baik, dengan pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan pada Allah. Makanya kalau kita merasa itu titipan Allah, enggak akan digunakan pada yang aneh-aneh. Harta enggak akan dibeli yang haram, mustahil. Kalau Anda merasa itu titipan Allah dan tayyib itu enggak akan digunakan pada yang haram. Membeli barang haram, minuman haram, makanan haram, mustahil. Pasti Anda akan konsumsikan pada hal yang baik-baik menurut Allah. Sama dengan yang ini. Ini thayyibat ada, tahiyat ada, salawat ada, tinggal berkah. At-tahiyatul mubarakat. Kenapa di sini tidak disebutkan mubarakat? Di sini ada mubarakat karena sesungguhnya kalimat thayyibat itu sudah senafas dengan barakah. Jadi kalau sudah thayyibat itu barakah. Karena itu ketika disebutkan 172 dengan kalimat thayyibah, disebutkan di Quran surah 7 ayat 96 dengan kata barakat. Di sini thayyibat, di Quran surah 7 ayat 96 dengan barakat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Barakat semua jenis kebaikan. Ya, secara singkat, fokus.
Ya Allah, saya mengakui semua jenis penghormatan, semua jenis pujian, semua jenis kebaikan, seluruhnya hanya milik-Mu saja. Paham sampai di sini? Kalau paham, saya berikan kisah sebentar untuk kita mengetahui ada apa di balik makna ini. Kita masuk pada esensinya sebentar. Masih ingat peristiwa Isra Mi'raj? Isra, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj, naik ke langit menerima perintah salat. Ketika Nabi naik itu, maka beliau kemudian menghadap Allah, langsung diberikan perintah. Saat naik itulah kemudian Nabi langsung mengucapkan kalimat diajarkan oleh Jibril alaihissalam sebelumnya. At-tahiyyatu lillah. Ya Allah, semua penghormatan hanya untuk-Mu. Wassalawatu wat-thayyibah. Semua kemuliaan, kebaikan hanya milik-Mu. Ada riwayat lain mengatakan as-salawatul mubarakat, as-salawatu thayyibatu lillah. Ya Allah, semua kebaikan, berkah, semua nilai kesempurnaan hanya milik-Mu saja. Maka dijawab oleh Allah dengan kalimat Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Ketika semua kehormatan, kemuliaan, pujian, kebaikan semua diarahkan kepada Allah, maka dibalas oleh Allah dengan kalimat yang indah. Makanya kalimatnya langsung menunjuk pada Nabi. Assalamu alayka. Dijawab oleh Allah. Saya tanya dulu pada Anda teman-teman sekalian. Kalau ada yang menghormati kita, kita balas tidak? Balas kan? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia hormat, kita respect. Ada hamba yang menghormati Allah dengan luar biasa, maka langsung dibalas oleh Allah. Perhatikan jawaban Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. 3 sekaligus. Nabi mengatakan 3, 1, 2, 3. Dijawab 3 dan lebih oleh Allah. Apa jawabannya? Man masahal kitabata fis saburati fawasala lil ujuril katibiha. Siapa yang bisa menghapus apa yang dituliskan, maka mendapatkan pahala dengan yang sama dituliskan. Ya. Hadis palsu. Yang asli, man dalla ala khairin falahu ajru mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yankusa min syai'. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang menunjukkan, memfasilitasi pada kebaikan, maka ia mendapatkan pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Ya. Maka teman-teman yang share kajian, terus ada orang datang, tuh pahalanya dapat yang sama. Makanya bagi setiap kebaikan, bikin status yang bagus-bagus. Ya, sehari hadis saja 1. Ya, hadis mengajarkan berbuat baik dengan teman, hadis saling mendoakan. Sampaikan aja. Atau dibuat umum, setelah itu bawahnya Nabi Muhammad gitu. Teman-teman bisa baca semua. Dan ketika orang memahami itu, mempraktekkan itu, dan dia ingat kepada Allah karena tulisan itu, Anda mendapatkan pahalanya. Yang hebat kalau dia taubat atau ada syahadat, kemudian dia beramal soleh, maka semua amalan dia sampai wafat itu mengalir pahalanya juga untuk Anda. Ya, makanya daripada tulis yang aneh-aneh, kenapa nggak nulis yang baik-baik? Ya, oke. Assalamualaikum. Saya berhenti di sini. Alaika ayuhan nabi. Teman-teman fokus ya, karena saya mengumpulkan beberapa kitab untuk membahas ini. Wa rahmatullah wa barakatuh. Oke, sini dulu. Fokus. At-tahiyyatu lillahi, ya Allah, semua penghormatan hanya milik-Mu, semua pujian-pujian, semua kebaikan ya Allah. Maka dijawab oleh Allah. Engkau menghormati, memuji Allah tanpa batas, memberikan semua kemuliaan diserahkan pada Allah, maka dijawab oleh Allah, Assalamu alayka. Aku berikan semua jenis salam padamu Muhammad. Masih ingat tadi salam? Kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, semua jenis kemuliaan. Makanya ketika Nabi Musa, masih ingat akan menghadap Firaun, berdakwah? Masih ingat doanya di surat Taha? Rabbi syrahli sadri wa yassirli. Perhatikan, Nabi Musa berdoa dikabulkan. Nabi Muhammad tidak minta, diberi. Nabi Musa minta Rabbi syrahli, berdoa dikabul. Nabi Muhammad gak minta turun ayat alam nashrah laka sadrak. Lihat kalimat Nabi Musa ya, Rabbi syrahli, ishrah sadri. Nabi Muhammad alam nashrah, ishrah laka sadrak. Sebelum minta sudah Allah kasih.
Nabi Musa minta wa yassirli amri, wa yassirli amri. Nabi Muhammad wa nuyassiruka lil yusra. Jadi Nabi sebelumnya minta baru diberi. Nabi Muhammad tak minta dikasih. Itulah salam. Assalamualaikum, aku jamin untukmu, hei Nabi, statusnya diangkat oleh Allah. Baik, saya terangkan dulu. Wa rahmatullah, dan rahmat Allah serta barakat, semua keberkahan, jenis kebaikan. Jadi Allah berikan 3 hal, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, rahmat. Rahmat itu teman-teman, kalau diberikan, itu puncaknya bisa ampunan dari bahkan dosa besar yang pernah dikerjakan. Quran surah ke-39 ayat 53. Quran surah 39 Az-Zumar ayat 53. Ini ayat diturunkan pada satu pelaku dosa besar, pernah berzina dia. Terus dia bingung. Dia pengen tobat, diterima enggak? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Tiba-tiba yang Allah turunkan kalimatnya ternyata kalimat umum. Bukan cuma 1-2 perbuatan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Kata Allah, hei Muhammad, sampaikan pada umatmu yang telah berbuat israf dalam dosa. Israf itu perbuatan yang sudah lewat batas, sudah ngoleksi semua jenis keburukan. Jadi kalau ada orang bohong saja, nipu saja, gibah saja, ini semua dikerjakan israf, berlebih. Orang ke pernikahan, prasmanan sekali, dia nambah 10 kali israf. Nah ini ada israf dalam dosa. Jadi semua, jadi orang israf tuh begini, kalau dia belum nyobain dosa orang, kayaknya belum lengkap. Dia udah nyobain begini nih, besok saya kerjakan, itu israf. Tiba-tiba cahaya Allah datang pada dirinya. Dan ingat pesan saya ya, semua orang yang pernah berbuat buruk pun dalam hidupnya akan selalu punya kesempatan mendapat hidayah Allah sampai nyawa di kerongkongannya. Fir'aun pun Fir'aunnya, seburuk-buruknya, itu masih diutus oleh Allah langsung 2 orang nabi, Musa dan Harun, untuk meluruskan supaya balik lagi. Cuma memang Fir'aunnya nggak mau. Fir'aunnya yang nggak mau. Buka Quran surah 20 Toha ayat 43 sampai 44. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Hei Musa dan Harun, pergilah ke Fir'aun. Dia sudah mulai menyimpang dari kedudukannya. Faqula lahu qawlan layyina. Ingatkan dia dengan lembut, kata Allah. Itu Fir'aun itu sekasar apapun. Kasar, jahat, tapi kata Allah ingatkan dengan lembut. La'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Mungkin dengan kelembutan itu dia sadar. Di Fir'aun seburuk-buruknya hobi bunuh orang, sembelih orang. Quran surah kedua ayat 49. Ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Itu masih diberi hidayah. Masa orang yang gak seperti Fir'aun gak dapat hidayah? Mustahil. Pasti akan ada satu bagian episode dalam hidup kita itu yang menghunjamkan kesadaran kepada jiwa kita. Apa saya harus begini selamanya? Kenapa saya gak berubah? Saya kan wafat juga. Apa gak punya peluang saya ke surga? Pasti ada perasaan itu. Nah ketika itu sudah ada, rumus Qurannya cepat ambil. Jangan didiamkan. Itu artinya tanda sayang Allah sudah turun. Itu yang dimaksudkan Quran surah ke-29 ayat 69. Ya. Quran surah 29 ayat 69. Jangan didiamkan. Itu Tuhan sedang sayang, Tuhan sedang kasih jalan, kasih cahaya. Jangan ditinggalkan dan jangan dengarkan orang. Kamu udah tanggung lah, udah jadi begini, nggak akan diterima taubatnya, nggak akan macam-macam. No. Jangan dengarkan makhluk, karena sudah ada yang begitu namanya iblis. Maka jika ada orang yang digoda kepalang tanggung dengan perbuatan dosanya, maka dia sedang digoda dengan perbuatan iblis yang pertama. Iblis punya peluang untuk taubat, tapi ketika diminta taubat dia mengatakan tanggung sekalian ya Allah. Beri aku kesempatan aja untuk godanya Adam. Aku ingin buktikan aku lebih hebat dibandingkan Adam. Kita beda. Makanya bedanya manusia Adam dengan iblis, Adam salah dengan sifat manusianya, diberi jalan tobat, dia tobat. Iblis salah tapi nggak mau tobat. Jadi kalau kita masih manusia, pasti diberi jalan tobat. Cuman kalau nggak tobat, saya cuman kasih tahu sudah ada makhluk namanya iblis, dan jangan bersaing dengan setan, nggak akan menang. Manusia itu pasti, kalau salah pasti kita manusia yang sempurna malaikat. Anda istri jangan pernah menuntut kesempurnaan pada suami. Begitu sebaliknya. Sepanjang kita manusia. Kalau pengen sempurna, antum nikah sama malaikat sana.
Gak pernah. Tuh kan papa salah lagi, kenapa sih itu aja gak bisa? Ma, papa bukan malaikat, mama juga bukan setan. Kita manusia. Kalau sudah begitu enak gitu. Kalau sadar pasangan yang manusia nggak akan dituntut. Saya juga sama, makanya saya katakan pada teman-teman yang kadang-kadang suka nyoal, saya ini manusia, antum nyari kesalahan saya akan ketemu terus, nggak ada kerjaan. Nah itu. Jadi ya kalau ada orang berbuat salah, tunjukkan. Kata Al-Quran, walladzina jahadu fina. Kalau anda menemukan cahaya, sedang merenung, tiba-tiba ada tadi itu, apa saya nggak bisa berubah ya? Saya nggak bisa seperti dia. Nah itu cahaya Allah. Walladzina jahadu fina, maka berusaha ambil cahaya itu. Gak usah gengsi, tanya pada teman, bro, saya pengen ikut ngaji, bisa nggak ya? Bisa. Tapi kan saya tatoan, Allah nggak akan lihat. Datang aja. Dah. Bismillah, hidayah Allah akan menghunjam. Mungkin boleh jadi tato itu yang menjadi saksi di hari kiamat bahwa engkau pernah tobat. Ya, itu yang pernah engkau hapuskan. Kan indah ketika bersaksi di hadapan Allah, ternyata bersaksi untuk yang taat bukan maksiat, yang soleh bukan yang salah. Itu yang mengatakan saya pernah ditobati ya Allah, saya pernah dihapuskan karena tobat. Jadi memberatkan mizan yang kanan bukan yang kiri. Makanya kejar hidayah Allah. Begitu dikejar, lanahdiyannahum subulana, kami akan buka jalan-jalan kemuliaan dari kami. Tiba-tiba senang tahajud, senang kajian, senang ini, senang itu, wah gembira aja hidupnya. Ini poinnya. Itu rahmat. Nah makanya ketika rahmat turun, kalimatnya apa? Wal qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Rahmat. Ini rahmat, ini barakah. Barakah itu ziyadatul khair, bertambah semua nilai kebaikannya. Jadi kalau ada orang yang sudah disanjung oleh Allah, maka orang itu otomatis akan menjadi tanda-tanda kebaikan bagi lingkungan sekitarnya. Anda nggak percaya silakan. Teman-teman tingkatkan kedekatan pada Allah, maka Anda akan diangkat oleh Allah semua jenis kebaikannya. Yang disebutkan baik-baik aja. Ajak yuk si fulan yuk dengan kita, kemana? Nyanyi bareng. Ah dia mau orang soleh, gak akan mau. Oh dia mau orang begini, susah. Nah itu bahkan kalimat itu pun dilekatkan pada orang lain untuk menghormati kebaikannya yang telah dekat dengan Allah. Itu poinnya. Nah ini teman-teman, yang paling indah ketika Nabi disanjung demikian, maka Nabi menggambarkan kepada kita sebuah hukum yang sangat luas. Kata Nabi, ya Allah jangan cukupkan untuk saya saja. Masih ada umat saya di belakang. Masih ada hamba-hambamu di sini. Maka Nabi jawab, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya Allah, berikan pula semua salam, rahmat dan barakah kepada hamba-hambamu yang ada di arsy ini, dan juga hamba-hambamu yang saleh. Ibadillahi salihin. Di antara kemuliaan Rasulullah SAW adalah selalu ingin merasakan kebahagiaan dengan kebahagiaan umatnya dan merasakan kesedihan dari kesedihan umatnya. Bahkan turun ayat di akhir ayat Quran surah 9 itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang seorang rasul yang sangat peka perasaannya, sangat peduli pada umatnya. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Kalaupun kalian, kata Allah, itu Allah menyampaikan pada kita, kalaupun kalian umat Muhammad punya beban yang sangat berat, tentulah Rasulullah ingin mengambil alih beban itu supaya bisa dipikul oleh dirinya. Ketika satu kali terjadi suatu lapar luar biasa saat menggali parit, saat akan diserang oleh pasukan Quraisy dari Mekah, maka Salman kemudian dengan ide briliannya mengajak para sahabat menggali parit. Sebagian mengatakannya Rasulullah, sebagian tumbang karena kelaparan, sebagian menahan dengan satu batu. Tanpa mereka tahu, Nabi pun sudah menahan dengan 3 sampai dengan 7 batu di perutnya. Demikian Nabi merasakan bagaimana keadaan umatnya. Ada sebagian lagi yang sangat luar biasa mengharukan, tapi kalau saya sampaikan ini saya tidak bisa meneruskan kajian. Ya, ada bagian-bagian tertentu Nabi itu gembira bersama orang-orang gembira dan merasakan kesedihan bersama orang-orang sedih, supaya senafas apa yang dikerjakan dan merasakan kenikmatan dengan hal yang sama yang diraih oleh orang-orang sekitarnya. Jadi sesungguhnya apa yang kita bacakan, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, termasuk kasih sayang Rasulullah kepada kita. Kata Nabi, ya Allah jangan cukupkan untukku saja, ada umatku di belakang, berikan kepada mereka salam, berikan rahmat. Ya Allah kalau ada pendosa di antara umatku, mohon ampuni dosanya. Ya Allah kalau ada pemabuk, mohon ampuni dia. Kalau ada pezina, ampuni dia. Kalau ada pembunuh, ampuni dia. Minta. Makanya antum kalau benar baca itu dengan baik, itu luar biasa.
Maka saya tutup sampai di sini dulu. Ini mengajarkan kepada kita orang-orang yang tidak gila hormat dalam hidup dan selalu mendekat kepada Allah dalam hidupnya, maka tahiyat mengajarkan kepada kita orang ini pasti akan diangkat dan dimuliakan oleh Allah seperti Allah pernah memuliakan Rasulullah SAW. Karena itulah sampai sekarang bacaan yang terpilih dalam tahiyat itu tetap menggunakan kalimat ka dan nabi. Ada orang berkata, Ustaz, nabinya kan sudah nggak ada. Assalamualaikum ka ke nabi, nabinya kan sudah nggak ada. Bukan teman-teman, ini ingin menunjukkan peristiwa yang dulu supaya kita paham tentang asalnya dan memberikan jawaban kepada kita yang hidup di masa kini. Baik, saya tutup. Orang yang terbiasa menghadirkan tahiyat kepada Allah, tidak gila hormat dalam hidup, tidak kemudian maaf sekali, terhimpit oleh persoalan-persoalan sosial, terlalu diikuti oleh nafsunya dengan hartanya, semua menyerahkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan dibahagiakan hidupnya, diberikan peluang diampuni dosanya dan dijaga setiap nilai-nilai kebaikannya. Barulah kita sadar bahwa Nabi punya keutamaan, bahwa Allah punya keindahan. Lalu kita katakan menguatkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bentuk komitmen kita. Terima kasih ya Allah, kami sadar dengan kebesaran Islam, maka Anda ucapkan syahadat di situ untuk menegaskan komitmen keislaman kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lalu bersalawat kepada Nabi kan? Sebagai bagian dari tadi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenapa Anda katakan wa barik wa salli? Karena di awal Nabi katakan salamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Di situ ada barakah, ada salawat. Anda katakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik, dari barakah, ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai ke innaka Hamidum Majid. Inilah bacaannya, ini esensinya. Jangan sampai ada orang tahiyat setiap hari 9 kali tapi juga masih lalai dalam kehidupan dan aktivitas yang ia jalani. Saya kira itu, kita berhenti sejenak, kita punya waktu sekitar 30 menit, sekarang zuhurnya jam 12:02, saya jeda dulu, nanti kita bagi kemudian, masih ada sekitar 3 pembahasan lagi. Satu, yaitu yang pekan berikutnya, apa yang kita baca setelah innaka Hamidum Majid, di situ ada doa yang diajarkan di hadis Muslim, kalau dibacakan dengan benar, maka ada jaminan seketika doa kita yang disertakan dalam bacaan itu akan cepat dikabulkan. Kedua, tentang cara tahiyatnya, telunjuknya seperti apa, duduknya bagaimana, kalau ada ikhtilaf seperti apa ikhtilafnya, kalau ada yang salah kita luruskan, kalau ada benar kita teruskan. Dan yang terakhir, nanti amalan pasca salat. Bisa dipahami sampai sini? Oke, kita diskusi dulu ya. Baik Ustadz, Masya Allah, Jazakallah ya Ustadz. Baik, buat teman-teman semua yang mau bertanya kepada Ustadz, mungkin bisa langsung ditulis di kertas, nanti bisa dioper ke depan, nanti akan langsung dibacakan dan akan dijawab sama Ustadz insya Allah. Yang pertama, abang kita nih, Mas Primus yang mau bertanya yang untuk pertama. Silakan Mas. Jazakallah khair. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di luar tema hari ini Ustadz. Di dalam surat Al-Muzammil itu ayat 4-nya kan kita diwajibkan membaca Al-Quran secara tartil, perlahan-lahan. Saya ingin yang disebut perlahan-lahan itu bisa dicontohkan sepelan-pelannya itu seperti apa dan secepat-cepatnya seperti apa. Karena saya sering hafiz Quran itu kalau baca di lingkungan masjid gitu cepat sekali, apakah itu disebut dengan tartil atau tidak? Dan volumenya Ustadz, sekeras-kerasnya itu seperti apa dan sepelan-pelannya seperti apa? Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan antum, menjaga antum dan keluarga, serta diberikan rahmat insyaallah. Kita bacakan dulu ayatnya supaya bisa terbaca dengan lebih luas. Quran surah ke-73 Al-Muzammil di ayat yang keempat. Saya bacakan dulu dari ayat pertamanya supaya kita tersambung. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi. Ini yang dimaksudkan warattilil Qur'ana tartila. Ayat ini, sebelum saya sampai pada jawaban pertanyaan bagaimana cara membaca Quran secara tartil, saya ingin terangkan ayat ini turun sebagai ajakan dari Allah kepada setiap hamba untuk menghidupkan malam tahajud. Tapi di ayat 5-nya ada sindiran yang sangat halus tapi tajam. Kata Allah begini,
Innalaka fin nahari sabhan tawila. Ya. Perhatikan baik-baik. Ayat 4 ke 5-nya. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Kamu ini luar biasa. Siangnya sibuk, banyak kerjaan. Malam-malamnya enak banget santai pakai selimut. Muzammil itu selimut yang enak, yang dipakai saat malam dingin yang menemani. Di Muzammil dari kata zamil, teman yang enak menemani. Kata Allah, kamu ini luar biasa. Siangnya sibuk bekerja, malamnya tidur enak pakai selimut, cita-cita masuk surga. Maka bangunlah sedikit. Nah, saat bangun ini Allah minta, bacakanlah dalam salat itu Quran dengan tartil. Apa itu tartil? Tartil itu sebetulnya awalnya tidak ada hubungan dengan cepat dengan lambat. Tidak. Tartil lebih kepada bacaan yang dibaca dengan baik dan benar. Rattala yurattilu tartilan. Qiraatul tilwal akhar. Dibaca secara berurutan dengan tertib baik dan benar. Sesuatu yang tertib berurutan, baik dan benar, ini disebut dengan tartil. Jadi bacaan tartil itu baca dengan tertib, jangan lompat-lompat. Ya, lagi baca Al-Baqarah, pindah ke An-Nisa, balik lagi ke Ali Imran, lompat lagi ke Al-Maidah. Tidak tartil bacaannya. Ya? Lalu bacakan dengan baik dan benar. Kalau baik benar saja disebut tajwid namanya. Ya. Boleh jadi orang bacanya benar, bagus, tapi nggak tartil karena nggak tertib bacanya. Ya, jadi kalau kita bacakan baik dan benar saja menjadi tajwid namanya. Jelas? Kalau perbaikannya disebut tahsin namanya. Jadi kalau orang belajar Qur'annya dengan tajwid, sebetulnya sudah nggak harus tahsin lagi karena sudah pasti bagus. Cuman karena sekarang banyak orang belajar Qur'an nggak pakai tajwid, terlalu banyak ditoleransi, akhirnya ada tahsin untuk perbaikan lagi. Ya, maka di sini tajwid baik dan benar akan mengajarkan pada kita bagaimana cara membaca Al-Qur'an, baik panjangnya, pendeknya, kapan dimulainya, kapan berhentinya, kapan nun ada hukumnya, ikhfa, idgham, iqlab dan sebagainya. Itu ranahnya ranah hukum tajwid. Jadi kalau tartil, pertama dia bacaan yang berurut. Jadi jangan sampai baca Quran lompat-lompat. Kecuali bacaan dalam konteks kajian, sedang ngaji ayatnya misalnya ini ada di Al-Baqarah, dikuatkan di Ali Imran, ditegaskan di An-Nisa misalnya. Itu nggak apa-apa. Buka, kaji lagi, sambungkan lagi, lengkapi. Itu nggak ada masalah. Ditafsir sah. Tapi kalau sengaja baca Quran lompat-lompat, pindah, balik lagi, walaupun bacaannya benar, tajwid sempurna, panjangnya bagus, pendeknya bagus, cuman bacaannya nggak teratur, lompat kanan, lompat kiri. Makanya seorang imam pun, imam dalam sholat, itu diantara tertib imam, itu membacakan ayat mesti berurut. Jangan sampai begini misalnya, rakaat pertama maghrib baca qul huwallah, rakaat kedua Al-Baqarah ayat terakhir la yukallifullah, itu nggak tertib. Sekalipun sah, itu aib dalam qiraat. Misal, rakaat pertama baca Ali Imran, kedua Al-Baqarah, itu nggak boleh, nggak tertib. Makanya kalau mau Al-Baqarah dulu, baru qul huwallah, Al-Baqarah dulu, baru Ali Imran. Itu yang disebut tertib namanya. Nah, adapun tadi yang antum sampaikan, itu termasuk dalam bacaan tajwidnya. Ya, tajwid masuk kategori ditartil karena di hukum tartil mencakup seluruhnya. Misal, bacaan cepat atau lambat. Dalam ilmu tajwid itu dibagi 3 bagian dan semuanya tartil. 1 bacaan hadr. Hadr. Kedua mutawassit, ketiga tiwal. Hadr itu bacaan cepat. Tapi cepat tanpa menghilangkan hukum tajwid. Contoh. Hukum panjang ini. Itu dibagi 3 secara cepat. Yang pertama, ada bacaan yang sifatnya 6 harakat. 6 atau 5 harakat. Ada 4 harakat. Ada 2 harakat. Kalau Anda sulit memahami, bingung harakat itu apa maksudnya, maka saya berikan sebuah metode untuk memudahkan. 2 harakat itu sekitar 1 detik. 4 harakat 2 detik. Tak, tak. 6 harakat berapa? 3 detik. Di setiap 1 harakat berarti setengah detik kurang lebih. Ya. Jadi kalau ada 2 harakat 1 detik. Nah, panjang bacaan dalam Quran itu kalau bukan 1 detik, 2 detik, pasti 3 detik. Atau 2,5 yang 5 harakat. Contoh,
Misal di ujung setiap ayat berhenti, kalau ujungnya itu kita berhenti, itu rata-rata dibaca panjang kan? Baik, Al-Fatihah misal, bisa kita baca 3 detik ujungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. 6 harakat. Anda baca 4. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Atau boleh dibaca 1 detik, 2 harakat. Untuk bacaan cepat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 2 harakat, 1 detik, 1 detik, 1 detik. Nah, bacaan cepat tadi yang 1 detik disebut hadar namanya. Ini biasanya dibacakan dalam anjuran sholat sunnah yang sifat rakaatnya banyak tapi ingin mengumpulkan banyak ayat untuk mendapatkan banyak pahala. Contoh paling gampang tarawih. Maka dalam tarawih dianjurkan bacaan tartil dengan metode hadar, jadikan 2 harakat supaya enggak terlalu lama makmumnya berdiri tapi ayat bisa dikumpulkan banyak. Makanya di Timur Tengah tuh banyak tapi bacaannya cepat. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Itu 2. Tapi kalau kita bacakan misalnya mutawassit yang 4 harakat 2 detik, itu biasanya dibacakan dalam sholat-sholat fardu yang berjamaah. Jadi kalau sedang fardu maghrib, nah itu jadikan 4. Majaiz munfasil misalnya, ya, yang ayat 4. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. 4. Tak tak. Makanya kerasanya juga terlalu lama gitu. Enak, tiba-tiba ruku, sujud, dan seterusnya. Kalau yang 6 harakat biasanya itu dibacakan dalam sholat sendirian, tahajud sendiri, silahkan sampai 6. Karena di belakangnya nggak ada gerbong. Ini sudah bacaannya bacaan panjang, Al-Baqarah madnya 6. Begitu nengok ke belakang habis semua. Ya. Terus saya masuk pertama pesantren, bulan Ramadan lagi, pertama kali pesantren. Kelas baru masuk, yang imamin tingkat terakhir kelas 6. Kelas terakhir itu langsung menggunakan metode yang 6 harakat. Baru Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai waladhdallin aja Pak, hampir 5 menit. Ini. Habis itu apa coba? Rakaat pertama ini nyata, saya tidak bercanda, nyata. Yasin. Saya pikir celaka saya. Baru masuk pesantren langsung Yasin. Alhamdulillah, habis itu Allahu Akbar. Ini nyata saya masuk pesantren demikian. Jadi ada demikian. Kemudian untuk tinggi rendah atau kencang pendek itu sesuai dengan kadarnya saja. Ya, kadang-kadang para imam itu memvariasikan. Nabi mengatakan baguskan suaramu. Dengan bagus itu untuk memberikan dampak kepada jiwa. Kadang-kadang misalnya kalau teman-teman lihat Imam Syekh Sudes kan, di bagian tertentu suka kencang kan. Atau Syekh Mishair Rasid, ya. Ada juga teman-teman yang lain misalnya bacaan tertentu. Itu dalam intonasi tertentu dia suka ditinggikan tuh. Rendahkan lagi. Kalau kita memahami yang dibaca itu kadang-kadang ayat-ayat azab baca tinggi supaya menyentuh ke jiwa kita. Ayat-ayat tentang neraka. Awalnya rendah. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atidh dhikra sayadhakkaru man yakhsha يتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. Kena ke neraka gitu.
Apa kamu nggak pengen taubat? Kamu bisa masuk neraka. Kamu bisa masuk neraka. Kamu taubat. Kan dia naikkan. Di neraka itu kamu nggak bisa hidup, nggak bisa mati, gitu aja gitu. Nah, itu kadang suasana itu dia naikkan. Nah, itu sesuai dengan kondisi saja. Jadi kalau memang dibutuhkan tinggi, tapi kalau nggak dibutuhkan kita rendah dan seterusnya. Ya, jadi situasi itu yang disesuaikan. Allahu taala alam bissawab. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair barakallahu fik. Semoga Allah muliakan Anda yang bertanya dan diberikan kemuliaan. Ustaz mohon ilmunya mengenai ajaran keluarga yang akan melaksanakan salat tasbih berjamaah. Ketika acara silaturahim keluarga besar, saya baca ada beberapa pendapat mengenai hal ini. Baik, memang ada beberapa pendapat-pendapat terkait dengan ini dan ada yang tersambung juga riwayat sahih ketika Nabi SAW mengajarkan kepada pamannya, ya, Abbas radhiyallahu taala anhu tentang bagaimana menunaikan salat tasbih. Maka di sini ada anjuran dari para ulama setidaknya mengajarkan sekali seumur hidupnya. Nah, kalimat yang disampaikan ini kalimat umum. Ya, jika Anda ingin menunaikan salat tasbih, maka kerjakan seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dimulai kemudian dengan bertakbir, bertasbih dulu, masuk kemudian kepada doa iftitahnya, bertasbih lagi, masuk kepada al-fatihahnya, bertasbih lagi, sampai kemudian ruku, sujud dan selesai. Nah, karena kalimatnya umum di sini, maka kalimat umum ada yang menafsirkan dua hal. Yang aliran tekstual memahami, oh udah karena ini kalimat disampaikan secara tunggal, paman kalau mau begini, maukah aku ajarkan satu amalan yang kalau engkau kerjakan begini, maka mendapatkan pahala dari Allah dan anugerah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Karena merasa diajarkan kepada pamannya saat itu satu saja, maka aliran tekstual mengatakan maka ini dikerjakan secara tunggal, tidak berjamaah. Maka silakan satu-satu belajar, tunaikan sholat tasbih masing-masing. Nah, ini kita hormati karena bagian dari pemahaman. Ya, tapi ada yang kontekstual mengatakan begini, toh sama saja sholat tahajud pun ketika diperintahkan bahkan oleh Allah bentuknya perintah tunggal. Buka Quran surah 17, ya Quran surah ke-17 Al-Isra, ayat ke-79, paling kiri agak ke tengah sedikit. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Dan dari sebagian malam bangun kamu tahajud. Tunaikan walaupun itu sunnah untukmu. Itu kalimatnya tunggal dari Allah kepada Nabi. Tapi ketika Nabi praktekkan bentuknya dua, kadang sendirian, kadang beliau berjamaah. Dari mana taunya berjamaah? Buka hadis Abu Daud nomor hadis 1367. Ya, ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menginap di rumah Sayyidah Maimunah, kemudian beliau meriwayatkan hadis. Saya mengintip-ngintip kamar Nabi. Beliau katakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bima ma'na idza staiqadha min naumihi fajalasa. Nabi itu punya kebiasaan kalau beliau bangun tidur duduk dulu begini. Famassaha biyadihi min athari naumihi, kemudian menghapuskan dengan tangannya yang diduga bersih bekas ngantuknya. Ya, jadi ada kotoran di mata itu hilangkan dulu sebelum berdoa. Jadi jangan sampai baru bangun langsung doa. Tidak, karena belum sadar. Sadarkan dulu duduk begini. Kadang untuk duduk saja bangun jam 3, begini lagi jam 4 gitu kan. Melihat. Nah, itu hilangkan dulu bekas ngantuknya. Setelah itu faqara khawatima surah Ali Imran, maka dibacakan penutup surah Ali Imran 11 ayat. Dari yang 190 sampai 200. Oke, ditambah di Al-Bukhari 181 dari Muaz bin Jabal dengan Jundub bin Junadah yang dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Lalu thumma dhahaba ila syidil mu'allaqah, beliau pergi ke tempat tertutup, fatawadda berwudu. Setelah berwudu balik lagi. Dhahaba ila musallahu, datang ke tempat salatnya, lalu salat rakaataini. Salat 2 rakaat, thumma salat rakaataini, salat 2 rakaat. Ini yang menunjukkan hadis 11 rakaat, formulanya 22. Ini hadisnya. Kalau yang 443, Al-Bukhari nomor hadis 2008 yang dari Sayyidah Aisyah. Nah, kalau yang lebih daripada itu banyak lagi dari Umar bin Khattab. Jadi ada yang 23, ada yang lebih banyak dari itu. Poinnya adalah ketika Nabi sedang sholat, maka aku duduk, aku berdiri di belakangnya, di belakang Nabi. Itu sedang sholat malam. Maka Nabi menarik aku untuk sejajar dengannya. Hadis ini sering digunakan oleh kawan-kawan untuk menjadi dalil kebolehan imam dan makmum berdiri posisi sejajar. Ini imam, makmum kan, sejajar kan? Kalau makmumnya satu, imam juga satu pasti. Maka boleh sejajar. Kalau makmumnya kemudian ada 2, maka tarik ke belakang, gitu kan? Ini sebetulnya hadis yang berangkaian. Salatnya salat apa? Jangan lupa, salatnya salat malam. Artinya apa? Ada salat malam yang dikerjakan oleh Nabi dengan berjamaah. Jelas ya? Baik, tapi ada juga yang membatasi. Ustadz, itu kan yang diajak anak kecil. Maka kata para ulama hadis, jika memang sholat malam itu dilakukan ingin mendidik keluarga,
atau memberikan bacaan yang melahirkan kehusyuan, maka silahkan berjamaah. Tapi kalau ada kepentingan sendiri-sendiri, maka silahkan kerjakan sendiri-sendiri seperti Nabi mengerjakannya. Maka ditariklah kias analogi dari hadis ini kepada persoalan sholat tasbih. Yang melihat itu secara tekstual, maka dia kerjakan sendiri-sendiri. Yang melihat seperti tahajud tadi, perintahnya sendiri tapi dikerjakan kadang berjamaah, kadang tidak, maka dia ungkapkan fleksibel. Diikat dengan kondisi tadi. Kalau dia ingin merasakan kenikmatan sendiri, maka silahkan sendiri. Tapi dia kalau ingin ajarkan kepada keluarga atau yang lain yang belum paham, boleh silahkan dikerjakan dengan berjamaah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Yang benar dikerjakan, yang tidak mengerjakan itu yang belum tentu salah, karena hukumnya sunnah. Kenapa ribut pada yang kemudian hukumnya lebih diringankan kepada kita? Allah Ta'ala alam bissawab. Ustaz, Afwan yang ini dia langsung. Oke, tanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Tahir, Pak Ustaz. Insya Allah calon gubernur Sumatera Barat. Insya Allah. Kalau enggak kita yang muslim ngisi, nanti Yahudi yang ngisi. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Pak Ustaz, saya mau nanya. Di tanah suci, di Ka'bah, laki-laki dan perempuan kan nyampur ya, bersenggolan boleh gitu ya. Kita lagi tawaf ya, kita ngomongin tawaf. Terus di sini kan kita lihat disekat nih ya. Apakah tanpa disekat, misalkan laki-lakinya duduk di sebelah sana nyampur misalkan, tapi kita berpikirnya positif, nggak ada nafsu di situ, nggak ada niatan pikiran kotor. Kita kan acuannya kan di Ka'bah ya. Nah, maknanya itu apa Pak Ustaz? Bismillah. Baik. Di Ka'bah, situasi saat haji ataupun umrah di dalam kondisi tertentu, tidak semua kondisi. Di dalam kondisi tertentu maka terjadi hukum-hukum di situ yang sifatnya mustathnayat dalam fikih. Mustathnayat itu hukum yang dikecualikan berbeda dengan hukum pokok, hukum asal. Baik sifatnya perintah, bisa juga larangan. Contoh larangan misalnya, apa hukumnya daging babi? Haram. Baik. Dalam kondisi tertentu, Anda datang misalnya tiba-tiba di Sumatera itu banyak hutan, sedang ke hutan, masuk gitu. Ayam nggak ada, kambing nggak ada, sehari tahan, 2 hari tahan, 3 hari mulai lapar, yang ada cuma babi. Maka pada saat itu hukum babi pada kondisi darurat tadi tidak sama dengan hukum normal biasa. Maka muncul kaidah di usul fikih ad-daruratu tubihul mahdharat. Dalam kondisi yang sangat kritis darurat, maka yang dilarang pun berubah hukum. Boleh dimakan daging babi itu, silahkan matikan dia, sembelih, ambil dagingnya, masak itu dan dimakan, tapi bukan untuk dinikmati, hanya untuk menghilangkan lapar saja. Dia bukan menikmatinya. Enak juga ya? Tidak. Ya. Anda hanya hilangkan lapar, sambil itu pun mencari kemudian hewan-hewan lain untuk bisa dikonsumsi. Itu contoh dalam bentuk larangan, ada pengecualian. Dalam bentuk perintah seperti tawaf. Tawaf itu Bapak Ibu sekalian, itu adalah sholat yang diberikan fleksibilitas, diberikan kemudahan. Di hukum tawaf sama dengan hukum sholat yang tahiyatul masjid, ke situ bisa tawaf, cuman diberikan kemudahan. Makanya kemudahannya beda dengan orang sholat biasa. Karena situasinya itu tidak mudah, tidak sama dengan orang sholat biasa. Orang berputar, ada gerakan yang lebih banyak, singgungan itu dimungkinkan. Maka hukum untuk tawaf beda dengan hukum sholat yang normalnya. Kalau sedang bergerak kemudian bersenggolan, maka tidak membatalkan. Itu biasa saja. Kecuali memang diniatkan untuk batal. Sana nih bening juga tuh, bolehlah putaran berikutnya mudah-mudahan senggolan. Nah itu pasti batal. Ya. Nah tapi kalau selesai tawaf kemudian Anda sholat, hukum itu nggak berlaku. Makanya kalau Anda sedang berada di seputaran tawaf, jangan menunaikan sholat di area tawaf, ambil ke belakang. Maka didahulukan orang yang tawaf dulu. Buka Quran surah kedua ayat 125. Wa idz ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baitiya lit-taifin wal-akifin warruka'is sujud. Ruku dan sujud salat itu letaknya setelah itikaf, duluan tawaf. Jadi kalau teman-teman sedang tawaf selesai kan, terus mau salat, maka ambil area agak sedikit menjauh. Salat di belakang makam Ibrahim. Jangan tepat di situnya, karena kalau masih ada orang tawaf, takutnya tersenggol, takutnya terinjak, takut terdorong, karena hak orang tawaf didahulukan. Mundur sedikit, makanya pemerintah Saudi membuat batas di situ.
Ya, ada garis, ada juga sebagian sekat, ada yang untuk perempuan, jangan dipaksakan di situ. Ya, saya pernah melihat tuh bahkan ada yang lingkar-lingkaran begini, ayo gitu ya. Nggak usah dilakukan, ambil ke belakang. Nah, itu poinnya. Jadi tidak bisa dikiaskan dalam kondisi darurat di situ dengan keadaan-keadaan normal. Adapun kalau sudah nggak tawaf, maka hukumnya sama. Ya, boleh ke belakang, maka pemerintah di sana mengatur perempuan langsung ke belakang. Makanya ibu, saya berikan rahasia besar. Kalau sudah selesai tawaf, ibu langsung ambil saf perempuan sedikit ke belakang. Kalau memaksa di depan, ibu akan diusir. Nanti alih-alih pengen di depan, malah nggak kebagian saf, muter-muter aja, nggak sholat. Dan kalau sedang sholat, datang orang memakai misalnya pakaian khusus, mengatakan ibu ke belakang. Ah, itu bukan ujian, ibu diminta pindah. Ini ujian dari Allah, ujian, bukan ujian, pindah. Pindah. Makanya saya sering katakan, bantu Pak, itu mutawif ya, ayo pindah. Nah, itu poinnya. Ya, jadi di situ kondisi khusus yang tidak sama. Termasuk sekarang ini. Sekarang kan kita kondisinya bukan tawaf, sholat biasa. Makanya tidak boleh kemudian satu sama lain saling bersentuhan, atau bahkan memang saya nggak niat, tapi kan kondisi mengarah kepada nafsu itu ada. Begitu sujud, nggak ada perasaan, tapi kan ketika dia sujud, dia ruku, setan kan masuk. Baca di Abu Daud, ketika Anda mulai bertakbir, setan membisikkan, ingat ini, ingat itu. Sekarang ketika Anda takbir di samping lawan jenis, pasti masuk. Makanya ayat tentang zina dibuka dengan kalimat ta marbutah. Buka Quran surah ke-24 ayat kedua. Az-zaniyatu waz-zani. Pezina perempuan dan laki-laki. Perempuan dulu disebutkan, bukan laki-laki. Tapi ketika pencurian menggunakan laki-laki dulu. Quran surah ke-5 ayat 38. Wasariqu wasariqatu. Kenapa pencurian didahulukan laki-laki? Karena laki-laki biasa mencari nafkah, perempuan banyaknya di rumah. Ketika laki-laki banyak bersentuhan dengan harta, potensial di situ untuk melakukan tindakan-tindakan yang buruk, korupsi kah, pencuri kah, macam-macam kah. Tapi ketika zina itu terjadi, kebanyakannya banyak tampilan-tampilan yang dengan itu mengesankan, ingin menarik perhatian. Makanya saya sering protes kepada desainer-desainer pakaian itu, ketika membuat pakaian yang membuka banyak aurat. Saya tanyakan, Anda ini bikin pakaian supaya orang berpakaian atau supaya orang dilihat orang lain? Terus Anda yang beli pakaiannya niat berpakaian atau niat pengen diperhatikan orang? Kalau niat diperhatikan orang, itu sudah keduluan oleh orang jahiliyah. Makanya turun ayat wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Itu yang bisa kemudian dimanfaatkan setan. Mungkin perempuannya nggak berniat, tapi setan masuk kepada pandangan arah mata orang lain, laki-laki. Makanya ketika laki-laki itu diperintahkan oleh Allah menjaga pandangannya, turun Quran surah 24 ayat 30. Wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Hati-hati jaga pandanganmu. Jangan-jangan kamu salah lihat, di situ berpotensi syahwat datang. Awalnya enggak berniat, tapi ketika berjalan itu bisa datang. Jelas ya? Allah taala alam. Izin Pak Ustaz. Mohon maaf nih, izin pertama kali ke musyawarah. Kita boleh bagi dulu? Iya, boleh yang iya. Tanya satu ya. Tapi ini please Pak Ustaz, ini izin, ini penting banget nih di kehidupan saya nih. Saya duda 2 kali Pak Ustaz. Duda 2 kali. Yang terakhir saya dapat 2 anak ya. Saya pengen nanya Pak Ustadz, kan perceraian itu hal yang dibenci Allah tapi dibolehkan. Dan seperti yang kita cerita kisah Rasul, Nabi Ismail pun bercerai. Dan saya mau nanya Pak Ustadz, Nabi Ismail. Izin. Nabi Ismail. Iya. Jadi itu saya mau nanya juga apakah kisah itu benar, dan saya mau nanya apakah perceraian saya ini kan sudah tertulis juga hal yang Allah benci tapi Allah bolehkan. Apakah saya ini termasuk orang yang dibenci Allah dengan terjadinya perceraian saya ini? Izin Ustaz, bismillah. Ada sebagian yang tentang persoalan itu saya jawab di pertemuan yang lalu, bahwa pertama begini, apa yang Allah turunkan berupa syariat itu solusi. Dan cara mendapatkan solusi itu mesti masuk ke ranahnya. Dihukum bagi satu orang belum tentu sama bagi yang lainnya. Ya, Nabi SAW pernah memutuskan satu kondisi anak angkatnya, ya, itu bercerai dan ditetapkan pada saat itu dengan satu ayat turun kepada Nabi SAW. Itu perceraian Zainab binti Jahsy dengan anak angkat Nabi, Zaid bin Thabit. Persoalannya ada persoalan rumah tangga, bukan tiba-tiba seketika diminta cerai-cerai, tidak. Persoalan rumah tangga yang sulit diselesaikan itu antar sahabat. Anda bayangkan di antara sahabat aja ada masalah. Di kehidupan rumah Nabi, antara Nabi Nuh dengan istrinya ada masalah. Di masalah rumah tangga itu bukan manusia biasa saja, sahabat bermasalah. Di kehidupan rumah tangga Nabi juga ada persoalan. Tapi kembali kepada rumus, semua persoalan itu didesain ada bukan untuk membuat hidup bermasalah, tapi mencari solusi dari situ. Kalau tidak bertemu solusinya, maka dibuat tahapan oleh Allah.
Apa tahapan-tahapan itu? Pertama, Quran surah keempat, ayat ke-34 sampai 35, paling kiri sebelah atas sampai ke pertengahan. Kata Allah, kalau ada masalah di rumah tangga, selesaikan dengan komunikasi dulu. Komunikasi tidak selesai, coba sementara berpisah tempat tidur, saling merenungkan. Enggak selesai juga, berikan pelajaran yang membuat saling mengerti sampai muncul kerinduan. Misal, maaf, untuk nafkah tidak diberi dulu. Ya, baik ini lahir ataupun batin yang lain. Pikirkan dulu, ini saya tuh waktu saya berakad, apakah hanya sampai di sini? Atau ada ujian yang harus saya lalui? Setelah itu kalau nggak ketemu berdua, konsultasi kepada orang yang bisa memberikan solusi. Ayat 35-nya. Ya, jika Anda benar-benar punya niat yang baik untuk islah, Allah berikan jalan. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. In yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Jika memang dengan konsultasi ini akan ada nilai kebaikan di antara keduanya, maka Allah akan berikan jalan. Nah ternyata nggak ketemu juga, bahkan ada yang belum nampak, ya yang prinsip yang nggak bisa disatukan misalnya, sulit. Maka jalan yang terakhir diturunkan syariat talak. Talak pun asalnya itu bukan untuk memisahkan, tapi jalan terakhir untuk menyatukan. Karena itu cerai talak pertama itu disebut ruju'. Ruju' itu dari kata raja, artinya balik lagi. Sebetulnya dengan cerai itu diharapkan bisa balik, makanya nggak langsung putus. 3 kali suci dulu. Ya, menjauh dulu. Diingat, kalau sampai 3 kali suci nggak ada rasa juga, memang sudah nggak niat rumah tangga. Maka oleh Allah pun diberi jalan, silakan. Kalau memang tidak ada niat dari kalian untuk berumah tangga dengan baik, nggak bisa saling mendukung dengan baik, maka carilah solusi. Ya, yang dimaksud Allah benci itu, Allah tidak suka nanti ada terputus silaturahim, terputus yang nggak bagus-bagus, itu yang dimaksudkan. Makanya kalaupun Anda mengambil jalan untuk berpisah misalnya, mendapatkan yang baik, yang lain, cocok di situ, jangan pernah memutus juga silaturahim dengan yang sebelum-sebelumnya. Itu yang dimaksudkan. Ya makanya ketika Zaid berpisah dengan Zainab, bahkan Zainab menjadi istri Nabi kemudian. Apakah hubungan Zaid dengan Nabi kemudian berakhir? Tidak. Bahkan jadi lebih baik. Bahkan jadi penulis wahyu dan sebagainya. Nah, jadi itu yang ingin diajarkan. Jadi hikmah dari perceraian sesungguhnya bukan ingin menyatukan, tapi membangun jembatan silaturahmi lebih baik. Kalaupun cocok Allah akan satukan, kalaupun tak nampak mungkin akan berpisah dengan cara yang lebih baik dan ditemukan jodoh-jodoh yang terbaik sesuai dengan porsi-porsi kebaikannya. Kadang-kadang di rumah tangga itu begini, ada yang perannya sampai bahkan ke awal sebelum nikah. Di lamaran tiba-tiba selesai. Mungkin perannya di situ supaya belajar. Ada yang sampai ke pernikahan. Ada yang orang sebut gagal, padahal bukan gagal. Mungkin Allah ingin arahkan kepada yang lebih baik, supaya dia mendapatkan hikmah untuk didapatkan di kemudian hari dengan yang lebih baik lagi. Dari situ saya kira insya Allah lebih muliakan kepada kita semua, diberikan hal-hal yang terbaik. Dan saya tutup, ini ada 1 menit, saya tutup dengan yang ini karena ini singkat. Ustadz minta bacaan doa hafalan seperti Rasulullah, dan bacaan dimudahkan mutqin dalam menghafalkan Al-Quran. Ada mushaf. Kalau teman-teman ada mushaf, saya bagikan dulu ya. Udah dibagi ya. Gini, di setiap mushaf itu kalau dibuka ujungnya, itu ada doa. Bacakan doa itu. Dan itu dibikin lirik, supaya anak-anak kecil bisa mengikuti. Allahumma rahamna bil Quran. Pernah dengar itu? Itu doa asalnya. Riwayatnya tersambung. Ya, waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahil. Itu doa asalnya. Baca itu. Baca. Itu bacaan termudah untuk Allah menjaga Quran dalam jiwa kita, memberikan kemudahan hafalan dan menjaga Quran kita supaya sampai jadi cahaya di alam kubur dan syafaat saat di akhirat nanti. Tapi tidak cukup dengan baca saja tanpa Qur'annya dibaca. Jangan sampai buka mushaf bagian terakhirnya aja. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya, Al-Baqarah yang enggak dibaca, Ali Imran yang enggak dibaca, mustahil dapatkan itu. Jelas ya? Oke, saya kira kita cukupkan dulu. Dan mudah-mudahan Allah rahmati kita semua, Allah sayangi kita. Teman-teman sekalian, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang benar, itu petunjuk Allah untuk diamalkan. Jaga kekeluargaan kita, saling mendukung satu sama lain. Jika ada yang salah, itu kekurangan saya. Tolong saya dimaafkan dan Anda tunjukkan supaya saya perbaiki dan bisa lebih baik lagi di kemudian hari. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma nusalli wa nusallimu ala rasulikal karim nabiyyikal amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana innana
nas'aluka khaira ma sa'alaka rasulukal mustafa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami memohon kepadamu segenap kemuliaan yang pernah dibintakan kepadamu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min kulli ma sta'adza bika anhu rasulukal mustafa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami berlindung kepadamu dari segala keburukan yang pernah diperlindungkan kepadamu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jika ada pendosa yang hadir di majlis ini atau dia kerabat kami, kawan kami, teman kami, maka mohon ya Allah, jangan biarkan ia larut dalam dosanya. Ya Allah, mohon ampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada di antara kami yang tengah dirundung kegelisahan, jangan biarkan ia meninggalkan tempat ini sebelum kau tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma wala asiran illa yassartah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang tengah Engkau uji dengan kesulitan di rumah tangganya, pekerjaannya atau kehidupan sosialnya, maka mohon ya Allah dengan segenap amal solehnya, angkat dan mudahkan segala kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah. Jika ada di antara kami yang tengah Engkau uji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma ya Allah, ya Allah, ihdi jiwarana wa zumala'ana ghairul muslimin yahtadu ilal Islam. Ya Allah, jika ada kawan kami, sahabat kami, teman kami, tetangga kami atau bagian dari keluarga kami yang sampai detik ini belum mendapatkan hidayah untuk berislam, mohon sentuh jiwa mereka ya Allah, kuatkan hati mereka untuk bersyahadat sebelum ia wafat. Kami mencintai mereka ya Allah, jangan sampai Engkau satukan kami di dunia dan Engkau pisahkan kami di akhirat. Allahumma ya arhamar rahimin, ij'al baqiyata ya Allah hayatina hayatan thayyibah. Ya Allah, kami mengakui banyak berbuat salah di masa lalu, berbuat dosa di masa lalu, dan jika memang ada secercah harapan kami hidup, maka mohon jadikan sisa hidup kami ya Allah untuk lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Tubna ilaika taubatan nasuha. Kami bertobat darimu ya Allah, bertobat kepadamu dari segala keburukan yang pernah kami kerjakan. Kami mohon ya Allah, ij'al akhir hayatina husnul khatimah. Jadikan akhir wafat kami ya Allah, akhir kehidupan kami sebagai husnul khatimah. Tawaffana muslimin, alhaqna bis salihin, wa zayyin lisanana biqaulik ya Allah, biqauli ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, mohon hiasi lisan kami ketika kami akan wafat dengan kalimat tauhid yang lancar kami ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan mohon jawab kalimat kami dengan panggilanmu yang indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang sudah ridha, yang sudah tenang, irji'i ila rabbika radiyatan maradiyah, hai cepat pulang kepada Rabbmu, aku ridha dengan amalmu, engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Jadilah hambaku yang soleh, nikmati surga yang telah aku siapkan untukmu. Allahumma ishtaqna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lam narahu fil haya wa la narahu fil manam. Allahumma la tudayyi' ya Allah liqa'ana yaumal qiyamati ma'a Rasulillah fi jannatikal firdaus. Ya Allah, kami merindukan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak pernah hidup bersama beliau, menatapnya di alam mimpi, walau sekedar melihat dalam tidur kami ya Allah. Kami mohon jangan hilangkan kesempatan bagi kami untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surgamu ya Allah. Anugerahkan rahmat-Mu kepada kami. Kami menyadari dosa kami begitu banyak ya Allah, tapi kami meyakini rahmat-Mu begitu luas yang bisa menutup segala kesalahan kami. Kami mohon ampun kepada-Mu atas semua salah dan dosa ya Allah, dan kami mohon rahmat atas segala keindahan dan maghfirah-Mu ya Rabbal Alamin. Allahumma ya arhamar rahimin innaka antar rahim, ya ghafurur rahim innaka anta khairul ghafirin. Allahumma ya Allah, Engkau pemberi rahmat, Engkau pemberi ampunan. Kami telah datang berdoa memohon seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka mohon kabulkan doa kami seperti apa yang telah Engkau janjikan. Jika dengan semua ini belum mampu mengabulkan apa yang kami mohonkan, mohon tunjukkan kepada kami seperti apa lagi kami mesti melakukannya ya Rabbal Alamin. Allahumma barik ailatana dzurriyyatina walidina. Allahumma berikan keberkahan pada keluarga kami, orang tua kami. Ampuni kami yang belum bisa berbakti dengan sempurna kepada kedua orang tua kami, dan ampuni kami yang belum bisa merawat anak-anak kami dengan baik seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Namun mohon ya Allah, satukan kami di akhirat seperti apa yang telah Engkau janjikan. Kami telah berusaha dan Engkau yang menilai ikhtiar kami. Kami bertawakal dan Engkau menerima segala doa dan permohonan kami. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.